Bluetooth mode. Your future is now.
Salam selebrasi lokal. Ya, selamat malam Tribuners. Berjumpa lagi di selebrasi lokal bersama saya Alfian Taufik langsung dari Makassar. Menyambut laga luar biasa yang mempertemukan dua tim besar di kancah persepak bolaan Indonesia. Setelah pertandingan pertama kemarin berakhir imbang 1-1, seperti apa perubahan strategi dan perlawanan yang akan diberikan kedua tim di leg kedua playoff Liga Champions Asia ini? Tentu kita sudah tidak sabar untuk menyaksikan aksi mereka di lapangan ya Tribuners. Sebentar lagi kita akan ikuti bersama selebrasi lokal live komentari playoff Liga Champions Asia leg kedua antara PSM Makassar menghadapi Bali United. Sekarang saya mau menyapa para supporter dan pendukung dari kedua tim ini, dari pasukan Ramang dan atau untuk PSM Makassar juga biasa dijuluki di Eja, dan tentunya dari Serdadu Tridatu. Boleh banget ramaikan komen, section, dan saling tunjukkan dukungan untuk tim kebanggaan masing-masing kalian di live chat YouTube kami ini. Dan karena saat ini kita sekarang sedang live di YouTube Tribun Timur, ini terlihat ada sudah banyak masuk ini chat dari para supporter kedua tim ini. Ini ada dari Nika Notera, rakyat Sulawesi mendukung PSM. Terus ada dari siapa lagi nih? Ada banyak ini yang masuk. Ada dari Santoso, go Bali United. Nah, ini tentunya supporter dari Serdadu Tridatu ini, para semeton dewasa. Lanjut lagi ada Nita Nofra juga, masih kita rakyat Sulawesi Selatan, khususnya mendukung PSM Makassar. Oke. Dan tentu masih banyak lagi tadi yang belum sempat kita bacakan Tribuners, live chat di YouTube Tribun Timur saat ini. Dan selain teman-teman di rumah, kami ucapkan selamat nobar juga untuk supporter yang ada di Stadion B.J. Habibie Parepare. Tentunya yang datang jauh-jauh dari Bali juga ada, dari tentunya juga pendukung tuan rumah. Ini yang paling utama, supporter dari PSM Makassar. Pasti ada datang ke stadion naik mobil, ada yang ojek online lah, ada yang jalan kaki yang dekat-dekat rumahnya dari stadion, atau juga pasti ada yang membawa kendaraan bermotor atau naik motor. Buat kamu yang pengen tampil keren saat berkendara tapi tetap ramah lingkungan, saatnya berpindah ke TX 3000 United e-motor dari Kala Group. Your future is now. Sedikit info biar kita saat ini Tribuners. Jadi acara live komentari selebrasi lokal persembahan Tribun Network ini bakal membahas jalannya pertandingan bersama para pengamat sepak bola yang telah hadir bersama kita di sini. Teman-teman di rumah bisa ikutan komen juga biar semangat dan ramainya semakin berasa. Ada live score juga nantinya yang akan muncul di layar teman-teman yang sudah disaksikan pula ini saat ini. Ditambah lagi kita juga bakal bagi-bagi hadiah, bagi-bagi hadiah kuis yang sebelumnya sudah diposting di Instagram @akulokal_akubangga dan @tribunnews. Jadi segera di follow biar tidak ketinggalan infonya dan menangkan hadiahnya. Tentu saja saya di sini tidak sendirian. Tadi sudah sedikit ada bocoran bahwa live komentari hari ini itu menghadirkan para pengamat dan pegiat sepak bola. Jadi langsung saja ini ada teman-teman yang akan ikut ngobrol seru sambil mengikuti pertandingan penentuan hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa dulu, selamat datang kepada Bung Amir Palawaruka selaku saya kenalnya beliau ini jurnalis olahraga, jurnalis sepak bola senior, tapi sekarang juga berkecimpung sebagai pengamat dan peminat juga, peminat bola.
Bagaimana Pak Amir? Sudah siap dengan laga panas antara Bali United versus PSM Makassar hari ini? Siap sekali. Siap. Tapi laga sejuk sebenarnya. Laga sejuk, oke. Musim hujan. Musim hujan ya. Sekarang cuaca di Makassar, utamanya di Parepare sedang mendung kayaknya. Lalu kita sambut juga tamu spesial kita, ada Coach Budiarjo Talib. Coach Budi ini mantan pelatih, mantan pemain dari PSM Makassar. Gimana kabarnya, Coach? Ya, alhamdulillah baik. Melihat pertandingan kemarin, kira-kira bagaimana kondisi dengan apa yang akan terjadi leg kedua ini? Insya Allah ya pertandingan akan seru dan insya Allah PSM bisa memenangkan pertandingan. Berarti kansnya PSM di mata Coach Budi ini Lebih pasti berpeluang ya. Berpeluang. Iya. Ya, tidak tanggung-tanggung juga Tribuners. Setelah ada pengamat juga, ada mantan pelatih, mantan pemain, kita juga hadirkan supporter ini. Ini tidak abdul rasanya sepak bola tanpa kehadiran seorang supporter. Dan kita sudah menghadirkan Muhammad Al-Fajri, Menteri Luar Negeri Red Gang PSM Makassar. Apa kabar, Bung Al-Fajri? Alhamdulillah, sehat-sehat Om. Bung Fajri ini leg pertama kemarin dan sekarang leg kedua akan segera berlangsung. Kira-kira harapannya untuk PSM Makassar, dan ini kan pasti suara supporter pastinya mau menang. Kira-kira ada harapan lain mungkin juga. Harapannya kami yang pastinya di leg kedua ini kita bisa menang. Karena kemarin di leg pertama alhamdulillah teman-teman dapat 1 poin dari Bali. Dan itu sudah tidak mengecewakan teman-teman yang away. Walaupun dikagetkan dengan regulasi yang keluar secara tiba-tiba. Ini yang dilarang oleh yang Iya. Ya, sekali lagi selamat bergabung. Boleh share tanggapannya tentang laga yang akan kita lihat, kita ikuti setelah ini. Di pertandingan leg kedua ini akan seperti apa setelah kemarin berakhir imbang berkat gol bunuh diri dari Spasojevic, striker dari Bali United. Ini ada, kita langsung saja kita lihat dulu, ada 5 pertemuan terakhir antara Bali United versus PS Makassar. Ini head to headnya nih. Pada Liga 1 musim 2021-2022 PSM unggul, menang 2-1, sempat imbang juga. Terus di musim kemarin imbang di kandang Bali United dan menang di BJ Habibie, dan terakhir Kemarin imbang playoff leg pertama. Saya ke Coach Budi dulu melihat head to head ini. Ya, menurut saya ini head to head kita lihat ya. PSM lebih unggul daripada Bali United dan ini adalah dimulai dari kompetisi Liga BRI di tahun 2022 dan 2023. Itu saya lihat PSM lebih unggul dalam pertemuan. Dan ini pun kemarin di leg pertama kita tahu sama-sama hasilnya bahwa PSM bisa bermain 1-1 di kandang Bali United di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Dan mudah-mudahan apa yang kita main di kandang sendiri, yang saya katakan dari awal, kita lebih berpeluang untuk memenangkan pertandingan. Kalau ya Tribuners ini juga kita sudah tampilkan starting line up dari kedua tim. Sekarang ini ada dari skuad PSM Makassar ini sudah terlihat tidak banyak perubahan. Artinya dari leg pertama hanya ada 1 perubahan di lini belakang. Akhirnya Yuran Fernandes kembali menjadi starter. Saya ke Bung Amir melihat starting 11 dari PSM Makassar yang ada sekarang. Nah, kalau saya lihat ini memang ini uji coba pertama Bernardo untuk menduetkan antara Yuran dengan Kiko Linares, karena di leg pertama Yuran datang sebagai pengganti untuk Kiko Linares. Dan kita akan lihat seberapa kuat back ini, dua paduan ini, back ini untuk menghalau serangan-serangan dari Bali United. Karena kalau kita lihat kemarin memang
babak pertama kita sering kali agak kerepotan, terutama pada saat kita lihat Erwin tidak mengawal si Irfan, sehingga Irfan dengan bebas. Mungkin evaluasi itu yang mungkin akan kita lihat seberapa padu antara Kike Lenarus dengan Yuran. Karena kita tahu kan Yuran agak terlambat datang ke pertandingan. Sementara Kike Lenarus baru pertama kali berada di tim. Jadi ini mungkin Perpaduannya ya. perpaduan ini mungkin akan kita lihat seberapa efektifkah ini. Dan ini uji coba pertama Bang kalian bilang. Oh, oke. Kalau dari ya ini Tribuners juga kita sudah tampilkan line up dari Bali United. Ini tanpa Irfan Jaya ini pastinya yang menjadi pencetak gol kemarin di leg pertama ini absen karena cedera. Jadi ada perubahan juga. Dan tampaknya juga Spaso ini dicadangkan ya. Mungkin karena kesalahan yang berdua gol untuk PSM di leg pertama. Saya ke Bung Fajri melihat line up dari Bali United, apakah yang line up yang diturunkan oleh Teko sebagai pelatih Bali United ini akan menyulitkan PSM Makassar meraih kemenangan di kandang sendiri atau bagaimana? Ya, melihat dari line up Bali United tadi, saya lihat polanya Teko ini pola menyerang. Pola menyerang. Karena Privat terus Nofri ini yang harus kita menjadi bahan evaluasi bersama kemarin ketika Bernardo cuma fokusnya ke Irfan Jaya, ke Spaso Jevi. Spaso Jevi. Ya. Kan dari situ Irfan lepas, akhirnya terjadi bola pertama. Terus saya lihat di belakang juga Bali United menurunkan pemain barunya. Kita sama-sama adu pemain baru, apakah back kita perpaduan Yuran dengan Kike ini akan lebih kokoh dengan pemain baru Bali United. Kalau Coach Budi melihat line up tadi antara PSM dan Bali United, kalau PSM kan tadi sudah jelas hanya sedikit perubahan, hanya satu pemain, sementara Bali United tadi ada beberapa perubahan starting dari leg pertama ke leg kedua ini. Silakan. Kalau saya melihat dari PSM dulu ya, kalau saya melihat dari PSM, sepertinya PSM hanya menambah satu kekuatan, yaitu Yuran Hernandez. Diduetkan dengan Kike. Apa yang dibicarakan Pak Amir sama siapa? Fajri, bahwa memang betul, apalagi kita tahu Kike ini baru ke Indonesia dengan berkompetisi di Liga Indonesia. Kita tahu Liga Indonesia sangat keras, atmosfernya cukup bagaimana, cukup antusias ya. Nah ini yang saya melihat, PSM memainkan tiga back di belakang ya, berarti kita mau menyerang juga, main terbuka. Nah kalau dari Bali United saya melihat ini dia cadangankan Spaso. Di sana ada Nofri yang tadinya main kemarin di bek kanan, dia dorong ke depan. Ini ada suatu perubahan untuk Bali United. Kita tahu Nofri adalah semua posisi dia tahu, mulai dari Persija dia kadang-kala main di winger kiri, dan dua pemain depan, cuma dua pemain dia taruh di depan. Artinya Nofri ini pemain serba bisa. Iya, serba bisa all round ya. Dan perubahan inilah. Dan saya melihat di starting juga tadi di cadangan tidak ada Irfan Jaya. Sepertinya tidak ada, mungkin mengalami cedera dan tidak bawa ke Parepare. Nah, informasi terakhirnya. Ya, dan ini saya melihat Bali kayaknya dia kepingin bagaimana bisa keluar dari serangan ini dan bisa membuatkan gol dan bisa memenangkan pertandingan di Parepare nantinya. Gini itu. Artinya Coach Budi lihat Bali United lebih condong untuk mengandalkan serangan balik ya, counter attack ya. Kalau saya melihat seperti itu, pas dia bertahan dulu, begitu ada momen, ada peluang, baru dia counter attack dengan cepat. Dia simpan orang-orang cepat di atas, cuma dua, Nofri dengan Ember Besa. Saya ke Bung Amir lagi. Ini kan artinya kalau dari penjelasan Coach Budi tadi, Bali mencoba untuk mengandalkan counter attack. Artinya ini akan menjadi sebuah antitesa. Artinya PSM kan kita kenal setelah di bawah Bernardo Tapares mengandalkan juga ini counter attack dan segala macam. Apa kira-kira dengan perubahan taktik dan line up dari Bali United ini akan juga mempengaruhi cara bermain dari PSM
tidak lagi mengandalkan counter attack atau bagaimana? Saya pikir kalau lihat dari susunan komposisi pemain yang tidak banyak berubah, itu berarti juga skenario untuk serangan pola permainan dari PSM kemungkinan besar juga tidak akan berubah karena tidak ada perubahan berarti juga dari yang walaupun kalau dia pasang Nofri yang berada di kiri itu kan berarti dia akan berhadapan juga dengan Erwin kayaknya. Dan menurut saya ini akan sangat menarik karena Erwin kita tahu orang yang sangat berani dan kita akan lihat seberapa jauh keberanian Nofri untuk menghadapi Erwin. Oke, di line up Bali United tadi juga ada yang menarik karena di posisi lini belakang ada pemain baru, Elias Dola. Ya, ya. Ini Kita back belum pernah timnas tahu sama Thailand. sekali ya tentang itu. Ini back timnas ya, timnas Thailand. Ya. Kemarin terakhir bermain juga di Liga Thailand. Baru didatangkan baru 2 hari kalau tidak salah. Kira-kira bagaimana? Apakah ini akan mempengaruhi kekuatan dari lini belakang Bali United sendiri dan ini menjadi ancaman untuk striker karena kita lihat PSM tidak melakukan perubahan, masih ada Everton dan William Bloom yang dipercaya sebagai starter, sementara Wilson masih sebagai cadangan. Saya ke Coach Budi tadi lah. Ya. Kalau saya melihat ya, LS Dola ini kan juga sama dengan posisinya Kike baru datang di Liga Indonesia. Saya pikir nggak ada pengaruh mungkin ya buat pemain-pemain depan dari PSM. Kita tahu pemain PSM wingernya kencang, yang kembar Yance sama Yakub cukup matang ya dan punya penetrasi yang cepat dan saya pikir nanti pada saat menghadapi 2 pemain dari winger dan Everton dan second line Pluim saya pikir akan berbahaya buat pemain baru dari Bali United ini. Artinya duet William Pluim dengan Everton ini masih akan sangat membahayakan meskipun ada Elias Dola. Iya. Kalau dari Bung Fajri sendiri, ini dengan perubahan itu tadi kita sudah bahas ada Elias Dola. Ini kira-kira menurut kacamata sebagai supporter ini apakah ini menjadi senjata andalan dari Bali United kira-kira di pertandingan kali ini? Ya, saya lihat sih mungkin Bali United juga masih mau mencoba Elias Dola ini di pertandingan leg kedua. Tapi dengan semangat dan dukungan supporter PSM seperti yang diwarning oleh Bernardo Tavares bahwa kami butuh supporter di pertandingan leg kedua ini. Kita lihat PSM ketika main di Parepare dengan kuantitas supporter yang lebih banyak, pasti semangat pemain di lapangan itu beda. Jauh beda dengan tanpa supporter. Nah, semoga dengan teman-teman dari tim sendiri mulai tadi pagi berangkat sekitar 3.000 orang. Parepare. 3.000 ya. Ini menjadi Kurang pemain juga. sendiri ya. Belum 3.000 ini kita bagi 2. Karena kan di GBH ini kita lihat tribunnya kecil. Iya. Jadi ada yang di utara dan di timur. Pantas Makassar sunyi. Iya, artinya 3.000 tiket yang dijual kan sekitaran 8.000-an kali masih ini sudah berapa puluh persen ini Red Giant sudah mengisi kuota lah. Artinya belum lagi dari kelompok-kelompok supporter yang lain. Memang kalau dilihat dari head to head-nya tadi kita lihat ditarik lagi bahwa PSM memang ini bukan lagi cukup tangguh, sangat superior ketika bermain di BJ Habibie. Bali United menjadi salah satu korbannya ceritanya. Jadi menurut Bung Fajri ini selain kekuatan taktikal pasti kekuatan supporter juga akan sangat mempengaruhi ya pastinya. Betul. Oke. Selain akan membahas banyak hal selama pertandingan berlangsung, teman-teman di rumah juga bisa ikutan dan dapat hadiah. Kita ada kuis tebak siapa dan kirim salam untuk pemain jagoanmu dari PSM Makassar dan Bali United di postingan Instagram @tribunnews aku lokal aku bangga. Selain itu, kamu juga bisa ikut komentar memprediksi jalannya pertandingan di comment section saat live komentari selebrasi lokal berlangsung. Jadi langsung saja ikutan kuisnya karena pemenang terpilih dan akan berhak mendapatkan hadiah menarik dan akan kita umumkan di akhir sesi live komentari selebrasi lokal.
Ini pertandingan sudah semakin dekat dengan kick off laga penentuan yang semakin panas hari ini. Leg kedua playoff Liga Champion Asia PSM Makassar versus Bali United. Lantas siapa yang akan menjadi wakil Indonesia di Liga Champion Asia? Nah, sebelum kita mengikuti pertandingan Bali United versus PSM, kita bisa mungkin ajukan prediksi siapa yang punya kans lebih untuk unggul dalam pertandingan kali ini. Kira-kira saya ke Bung Amir dulu. Prediksi skor babak pertama langsung saja. 3-1. Coach Budi 1-0. 2-1. 2-1. Oke. Tribuners, saat ini pertandingan antara PSM Makassar versus Bali United leg kedua playoff Liga Champion Asia 2023-2024 sudah mulai dan sudah memasuki detik ke-42 ini. Dan PSM menggunakan jersey besarannya merah. Sementara Bali United mengenakan jersey warna putih. Ya, ini terlihat Bali United mencoba untuk menginisiasi serangan, namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh ini. Coach Budi, Ya. melihat peran Akbar Tanjung, kira-kira kita ulas dulu sedikit. Ya. Ke pertandingan lain. Saya melihat ya peran Akbar Tanjung di sini dalam mengisi posisi holding midfielder atau gelandang bertahan. Dia cukup dia cukup berpengaruh ya, menjembatani antara pemain belakang dengan pemain depan. Dan saya melihat Akbar Tanjung ini adalah sosok pemain penting di samping Arfan. Dan Akbar Tanjung inilah pemutus serangan ketika lawan yang duluan dapat bola, dia orang yang pertama langsung putus serangan lawan. Iya, breaker. Gitu. Ya, Tribuners, ini serangan dari Bali United tadi sempat digagalkan dari para pemain PSM Makassar, dan sekarang bola tendangan dari gawang yang dilakukan oleh Reza Arya menuju ke William Pluim. Ya, sekarang PSM mencoba menginisiasi serangan dari sektor kanan dari pertahanan Bali United. Tadi ada kerjasama dari William Pluim dan Everton ini. Sekarang lemparan dari Erwin Gutawa. Coach Budi, Ya. kira-kira tadi ini apa ya? Kan belum kita bisa lihat lah secara utuh pola dari permainan antara kedua tim karena masih menit awal ini. Ya. Tapi kira-kira gambaran tadi ini kerjasama antara William Pluim dan Everton ini di sektor, dia lebih ke main ke sektor kanan tadi ini, apakah satu taktik juga atau bagaimana? Ya, ini adalah taktikal dari Bernardo Tavares ya. Karena Willy Pluim, saya manggilnya Willy karena memang panggilannya Willy, bukan orang-orang panggil Pluim, tapi karena kebetulan waktu itu di PSM sama-sama nama panggilannya Willy. Yang jemput pemain orang ini juga saya waktu itu pertama ke Indonesia, ke Makassar maksud saya. Orang dekat biasa manggil. Iya, Willy. Kalau orang dekat itu panggilnya Willy. Dan saya melihat tadi ada kerjasama yang bagus di sektor kiri pertahanan Bali United ya. Ini sangat merepotkan pemain belakang dari Bali United. Dan ini sangat berbahaya nantinya di situ. Ini memang cukup menarik ini melihat Ya. striker dari PSM ini. Ya. Artinya dari musim kemarin, musim lalu Ya. jadi juara di Liga 1 dan sekarang Ya, ini bukan tipikal apa ya, striker murni. ya. Ya. Menurut dari saya ke Bung Fajar dulu, apakah memang ini sudah cocok dengan taktik yang dibawa Bernardo Tavares, atau memang PSM masih butuh seorang striker yang pembunuh lah ceritanya kalau di dalam kotak penalti? Iya, jadi melihat lini tengah dari PSM memang kita sepertinya butuh satu striker yang memang menjadi target di depan. Iya. Kita lihat Everton sampai hari ini, kemarin di pertandingan Liga 1
Saya melihat Everton itu hanya sebagai tembok untuk Pemantul, pemantul ya, pemantul. dari Sananta. Nah, jadi melihat penyuplai di tengah sudah kuat William Pulim dengan Arfan, Ya. ditambah yang anak muda Nanda Rehan sudah bisa dikolaborasikan. Di sana kita butuh satu striker tajam yang haus gol. Ya. Mudah-mudahan Dilson Silva ya. Ya, semoga itu bisa menjadi jawaban daripada penantian kita ini. Ya karena kan Ramadan Sananta, oke lah sudah Minimal yang berpisah dengan PS Makassar. terakhir Luis Ricardo ya coachnya. Iya. Ya sekarang bola masih di area pertahanan Bali United. Bali sepertinya ini masih pakai apa ya, tactical ball position ya. Saya melihat Ya. pemain-pemain Bali, coba perhatikan pada saat mereka kalah bola, Ya. pada saat mereka kalah bola, posisi mereka defense, Ya. mereka itu kumpul semua di tengah. Betul. Coba perhatikan, pada saat Ya. mereka attacking, Ya. mereka keluar menyerang semua. Nih. Mereka bikin konsolidasi ya. Jadi pada saat mereka posisi menyerang, Ya. tuh mereka cepat dengan counter serangan balik. Coba kalah bola, mereka kembali ke Coba posisi sih, awal betul betul. dengan formasi yang semula. Nah ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai PSM lengah dalam konsentrasi. Ya, tuh mereka kumpul. Nah, Ya. mereka Ini keluar mas- lagi menyerang ya, langsung mereka keluar. Ya ini bola masih di kaki para Pemain pemain Bali United United ini. ya. Mereka ball possession, lebih banyak dengan ball possession. Akhirnya mereka menuju ke depan dengan counter attack. Tuh. Memberikan sentuhan, bola tidak terlalu lama di kaki nih. Saya lihat Bali United main. Dan PSM sendiri saya melihat pada saat diserang bertahan, mereka mundur di seperempat lapangan. Iya, di seperempat lapangan daerah kita ya. Begitu masuk di daerah kita baru kita marking. Kita pressure di daerah kita sendiri. Artinya prinsip taktikal dari PSM ini masih sama ya, masih tidak banyak perubahan. Pelanggaran Nopri sudah satu kali kena sliding. Nah ini juga harus diantisipasi Erwin. Iya. Karena Nopri itu punya kecepatan, Iya. Erwin jangan main juga sliding. Tapi lihat posisi mereka, dia bertahan. Ini berbahaya coach kalau dia masuk ke situ kan buat pelanggaran. Iya bahaya. Iya. ini pelanggaran yang dilakukan Erwin ini Iya. dekat kotak penalti. Bola mati bisa berbahaya. Yang kena sliding. Kita tahu ya pemain-pemain Bali United utamanya yang berbiasa ini punya kelebihan dengan bola-bola servis. Iya. Ini yang patut kita waspadai ya, bola-bola servis. Untung dari Ivan Jaya sama Spaso. Ini tendangan bebas ini. Iya, free kick. Ini bola-bola servis kayak Iya. gini. Tadi babak leg pertama juga skenario seperti ini Iya. ya. Ini bola-bola servis punyanya Ender Bisa memang. Ini. Ya biar Nih. biasa melepas Tuh. bola. Tuh. Dan cenderung yang langsung ke pasangan. Ini harusnya ada informasi PSM mengurangi free kick di daerah kita sendiri. Ini sangat berbahaya buat PSM nantinya. Itu kekuatan utama dari Iya. Bali United ya. Bola-bola mati. Ini sekarang sepak pojok untuk Iya. Bali United. Ya. Ardi terus. Bola menuju ke Ini ya. Bali United masih terus melancarkan serangan ini. Ardi Tapi itu Duran Fernanda sepersekian menit tadi kita lihat 2 kali blokir. ya. Artinya memang kualitas dari Duran ini tidak dipertanyakan lagi. Ini sepak pojok lagi kembali untuk Bali United. Ricky Fajrin. Berhasil diblok dari pemain PSM. Ya, PSM Makassar melakukan serangan balik ini coach. Ya. Kembali patah sebelum masuk ke area pertahanan dari Bali United ini tadi. Ini bagaimana melihat dari pergerakan awal dari Yakob Dayance di menit-menit awal ini? Ya, kalau saya lihat ya, kedua pemain sayap kita ini, satu di kiri, satu di kanan. Kita punya pemain dua ini adalah kelebihan dari mereka adalah kecepatan, timingnya juga pas. Nah ini yang harus kita manfaatkan, karena dua wingback kiri kanan dari Bali United ini sangat lemah. Ada Ardi Idrus di kanan, di kiri Ricky Fajrin. Ricky Fajrin. Iya, kalau kecepatan Yakob sama Yanje masih
masih menang dengan kecepatan itu. Nah ini yang PSM juga harus pakai dia dua winger kita itu kan. Kalau dari Bung Amit kira-kira melihat dari apakah Yance dan Yakob ini masih akan menjadi apa ya aktor nanti misalnya kalau PSM akan mencoba untuk mencetak gol atau bagaimana melihat kondisi sekarang ini? Ya kalau kita lihat memang sekarang ada upaya untuk eksploitasi di sisi kanan dan kiri itu. Tapi sampai sekarang kelihatannya PSM masih belum temukan pola yang agak padu karena masih sering lihat ini agak panik nih. Tadi kita lihat passing yang sering kita lihat. Ya, pemain Bali United kelihatan bermain cukup ngotot kali ini ya. Ada tadi beberapa pelanggaran yang dilakukan Ardidros ya. Ini memang kayaknya penolakan duel landing ya, duel pressing yang sangat ketat ini. Nofri. Oh. Bung Fajri, lihat situasi ini. Kalau kita lihat secara pertandingan sekarang ini Bali United lebih menguasai ball position. Kira-kira ada kekhawatiran Bali bisa mencuri gol di awal atau bagaimana nih? Seperti yang kita lihat sudah ini sepertinya Bali menguasai 15 menit pertama pertandingan. Tetapi tentunya saya masih percaya dengan Tavares. Iya. Tavares itu di menit 20-an ke atas pasti akan berubah pola permainan. Inilah magic dari seorang Tavares. Kan musim hujan kan? Iya, musim hujan ya. Sama waktu dulu kita kan di musim hujan kita lebih duluan kebobolan oleh Rans, tapi bisa kita balik. Ini pelanggaran lagi nih. Ini Nopri sudah berapa kali nih coach ini ya dilanggar ya? Jadi punya kesempatan dan pemain siapa bisa nanti. Di Persija juga bisa main bek kanan, bek kiri, main di winger kanan, main di winger kiri. Tadi dihajar sama Erwin, sekarang Yance ya kalau tidak salah tadi. Tendangan bebas Kalau lagi. leg pertama kan pertarungannya dulu sama Kinso kan? Ini ada peluang dari Bali United tapi kembali bisa di blocking pemain belakang PSM. Ini PSM mencoba direct pass yang melakukan serangan balik ini. Pemain sayap PSM. Ya, PSM mencoba untuk membangun serangan dari sisi kanan, baru dioper kembali lagi ke sisi kiri. Ada Yakob tentunya di sebelah kiri. Yakob atau Yance nih? Yakob di kiri. Ya, gagal lagi kita lihat ini. Dari serangan dari PSM dari sisi kiri lapangan tadi. Permainan cepat ini, saling berganti menyerang. Sama-sama main terbuka kayaknya kalau saya melihat. Main terbuka coach. Iya. Berarti Sama-sama kira-kira ada apa yang menjadi perbedaannya dari leg pertama dengan leg kedua ini kita lihat? Kalau saya melihat perbedaannya nggak ada ya. Mereka sama-sama main terbuka. PSM juga di Bali bisa menyerang. Bali United juga seperti itu, nggak ada yang main bertahan. Tapi sama di waktu di leg pertama sama-sama menyerang. Ini sekarang Bali yang lebih unggul dengan ball position ya. Mendominasi sekarang juga Bali menguasai bola. Meskipun terlihat masih lebih banyak di area-area kurang berbahaya untuk PSM Makassar. Masih dari sisi kiri Bali United mencoba menembus ketatnya pertahanan dari PSM Makassar ini. Ya mungkin karena dia memanfaatkan Sinofrit ya. Ini kalau kita lihat tumpuan dari serangan Bali ini lebih banyak di kiri ya. Karena mungkin karena kecepatan ya. Padahal di kanan sepertinya ada siapa ya di kanan? Berbesa ya di kanan. Berbesa ya. Ya sudah memasuki waktu 15 menit. Skor masih 0-0 Tribuners dan ya 15 menit pertama nih Will Jampling sang kapten ini masih kurang sentuhannya ya. Kita lihat ini lebih banyak kerja keras ini di lini belakang dari PSM Makassar ini. Iya.
Kita lihat ini. Erwin. Kira-kira apa yang harus dilakukan Coach Bernardo melihat 15 menit Bali United masih lebih banyak menguasai jalannya pertandingan dan mencoba terus untuk pressing ke lini pertahanan PSM Makassar ini? Ya mungkin langsung pemain-pemain PSM jangan panik ya, jangan buru-buru ketika menguasai bola. Coba lebih tenang, lebih sabar agar kita bisa bisa menguasai bola lebih banyak dengan ball position ya. Karena saya melihat pemain-pemain Bali United ini banyak melakukan pressure pada saat pemain PSM menguasai bola. Nah ini yang pada saat mereka pressure, pemain-pemain PSM harusnya bolanya lebih cepat pindah dan jangan terlalu buru-buru, ya kan? Coba perhatikan pada saat ini ya, PSM ini datang tuh, mereka datang. Iya, ada PSM pressure-nya lebih serangan kencang dari ya. PSM ini sekarang. Begitu serangan mereka Patah aja dari Yakob dari sebelah Iya, kiri. langsung kumpul. Mereka kumpul di tengah pada saat kalah bola dan juga pada saat menang mereka melakukan transisi cepat. Nah, pemain-pemain PSM harusnya bisa lebih tenang lagi untuk menghadapi pressure dari Bali United ini. Nih. Nofri lagi yang bergerak. Nofri bisa turun sampai ke belakang ini. Ya ini dari sisi kiri lagi nih. Iya. Ini sudah beberapa kali Bali United coba bangun serangan ini dari sisi kiri lebih banyak. Tapi sekarang ini mencoba di sisi kanan ada Ardi Idrus ya. Ya. Sebelah kanan tadi. Ardi Idrus ini anak didik saya dulu di Makassar juga. Lama tinggal di rumah juga. Nyaris berseragam Iya. PSM berarti ya Ardi Iya. Idrus. Sempat dia PSM 21 juga. Sempat PSM 21 ya. Pemain Ternate ya coach ya? Anak Ternate tapi besar main bolanya di Makassar, ikut sama saya terus. Oh iya. Oh. Pantas waktu kita Piala Indonesia di Ternate dia sengaja datang. Iya. Sekarang bola masih dikuasai para pemain Bali United seperti di menit-menit awal tadi ini masih lebih banyak menguasai ball position tapi tidak cukup membahayakan bagi PSM Makassar. Nah PSM mencoba untuk membangun serangan lagi tapi ada pelanggaran yang dilakukan kepada Akbar Tanjung dari pemain Bali United. Mbak. Ini cukup keras juga ini kayaknya. Iya. Pertarungan lini tengah ini. Iya. Bung Fajar ya kira-kira. Ya, ini Akbar lini Tanjung. tengah ini dari kedua tim ini mahal lini tengahnya. Lini tengah. Nah, melihat juga situasi lapangan, saya rasa kedua tim dari masing-masing pemain kedua tim ini bermain hati-hati. Ya, melihat kondisi lapangan GBH yang baru saja direnov, mungkin mereka masih menyesuaikan diri. Iya. Artinya belum bisa terlalu memaksakan untuk ini ya tampil all out lah. Ini hingga menit 18 belum ada peluang yang cukup berarti dari kedua tim ini. Kita lihat lebih banyak pertarungan di lini tengah ini. Mereka banyak dengan melakukan ball position. Ball position. Selalu nyangkut terus ketika ke depan nih. Ya, bola free kick untuk PSM Makassar. Tendangan bebas ini Akbar Tanjung mengambil tendangan bebas dari tengah lapangan. Ini Gika masuk lagi. Ya, ini pemain bertahan dari PSM ini Kiki Linares. Iya. Masuk mencoba penyerangan. Iya. Ya. Sedikit ada keributan saya lihat tadi tuh. Ya, bola menuju ke area pertahanan dari Bali United, umpan crossing, lagi-lagi putus ini. Jadi kipernya juga bagus, Mas. Adilson juga, Ini dari Arema ya. Kiper Portugal ini. Portugal ya benar. Kiper ini bagus, loh. Dari Arema kemarin kan? Iya. Setelah gagal PSM tadi membangun serangan, sekarang giliran Bali United lagi nih mencoba untuk langsung ke jantung pertahanan PSM Makassar ini. Dari sisi kanan ada peluang dari Bali United. Ini tadi Kiflan harus tadi gagal. iya,
dari Nopri Setiawan ini nyaris mencetak gol tadi. Terlambat kebenaran. Bolanya lepas kayaknya atau ada gangguan dari Erwin Gutawa tadi pas di depan gawang. Ya sekali lagi Bali mencoba. Dari kanan lagi. Ini lebih banyak dari kanan lagi nih. Ke kanan lagi. Kelihatannya dia mungkin gagal di kiri ya, coba ke kanan lagi. Itu diinisiasi Ardi Idrus ya, Iya. di sisi kanan. Ya giliran PSM ada William Pluy yang kerjasama dengan Everton. Sekarang Everton lebih banyak melebar. Ya ini Ini sepertinya memang ada instruksi khusus ya dari Teko ini untuk bagaimana para pemain PSM Makassar lebih baik dihentikan memang di area-area yang tidak begitu berbahaya daripada langsung masuk ke ini ya, ke area kotak penalti. Tadi Everton ini Dengan back barunya. menjatuhkan pemain baru dari Bali United, Elias Dola. Sekarang tendangan bebas dari PSM Makassar. Kita lihat siapa yang akan mengeksekusi. Nomor 11 Yance Sayurika atau Marpan. Ini dua eksekutor dari PSM Makassar lagi bersiap-siap. Dan sejumlah pemain PSM sudah berada di area kotak penalti pertahanan dari Bali United ini. Kike Linares kita lihat juga mencoba. Wih, tentu. Gol. Ini peluang yang sangat peluang 24 karat ini kayaknya nih William Plum ini gagal. Ya coach melihat peluangnya tadi, peluang dari skema bola mati PSM Makassar ini. Ini adalah apa ya, skema yang cukup bagus ya di bola servis. Oh. Ada Gutawa heading, arahnya kebetulan mengarah Kiki ke Fajr Baru ini ya. Kenso ya, dari Kenso. Kenzo ya, Iya. Kenzo. arahnya ke ini pas ke Willy. Hampir aja. Ya. Bolanya melenting sedikit ya, Iya. sampai arahnya ke belakang. Di blok sama Ricky Fajrin. Padahal sudah di depan gawang pas tadi nih William Plum ini Tribunars, tapi gagal memanfaatkan peluang. Dan skor masih 0-0 menit. Ini sudah memasuki menit ke 22 ini. Bola kembali berada di kaki para pemain Bali United. Ini terus mencoba untuk memainkan bola dan ball position. Ini setelah lewat 15 menit tadi kita sudah melihat Bali United dapat satu peluang, PSM dapat satu peluang emas juga. Kira-kira menit berikutnya ini apakah akan semakin memanis dengan peluang-peluang lainnya ini atau bagaimana? Ya, kami melihat kira-kira kondisi sampai 22 menit ini. Ya saya melihat ini kelihatannya kedua tim ini akan berusaha untuk mencari gol cepat ya, karena gol cepat ini akan jadi punya efek yang dinamik kepada tim untuk memberi dampak kejutan. Karena siapa yang mencetak gol itu Ya. pasti akan berpengaruh kepada Mental ya. Dan kita lihat makanya saya lihat dari kiri serang gagal, sekarang lagi ke kanan. Nah, Nofri lagi sudah ke depan lagi. Ini Bali United ini sepertinya lebih banyak mengandalkan lebar lapangan ya. Kalau kita lihat, Coach Budi ya, Iya. kira begitu ya. Iya, kalau saya melihat mengandalkan ya lebar lapangan juga dengan mengandalkan masing-masing winger dengan kecepatan masing-masing ya di kedua tim. Ini ada crossing Nah, dari ini. Bali United langsung ke kotak penalti tadi, tapi Reza Arya dengan sigap menangkap bola. Ini sekarang serangan balik cepat dari PSM Makassar sayang. Yance ini dari sisi kanan. Yance gagal melewati Ricky Fajrin tadi. Bola masih di kaki para pemain PSM Makassar. Ini masih di area tengah lapangan ini. Sekarang bola di sisi kiri ada Yakob gagal lagi crossingnya. Kembali bola ke area pertahanan PSM Makassar.
dari Kike Linares kembali lagi ke Akbar Tanjung. Ini PSM kayaknya lagi mencoba ini untuk membuka celah. Artinya pertahanan Bali United ini cukup rapat juga. Ya, mereka rapat dan mereka juga ngumpul di tengah. Kita lihat yang dari awal saya katakan bahwa pemain-pemain Bali United pada saat bertahan mereka kumpul ya. Iya. Mereka kumpul di daerah mereka masing. Setelah mereka memenangkan duel atau dapat bola, rebut bola, mereka langsung dengan counter attack. Ini ada pelanggaran kepada kipernya Bali United tadi ya, kena benturan dari pemain PSM Makassar. Sementara ini bola Adilson Maringa, kiper dari Bali United, masih mendapat perawatan ini. Oh, bukan pelanggaran ini. Ada salah tumpuan kayaknya ini Adilson Maringa ini. Keram atau bagaimana ini. Ini kita lihat tadi siaran ulang dari peluang William Plum. Oh. Diblok semua. Oh, dua kali. Tendangannya diblok sama Adilson Maringa, terus headingnya gagal. Berarti ini penyelamatan yang cukup baik dari Adilson tadi. Ricky Fajar ini. Oh, Ricky Fajar ya tadi ini yang blocking. Ya, pertandingan kembali dimulai. Bola masih berada di kaki para pemain Bali United dan Bali terus mencoba membuka pertahanan dari PSM Makassar lewat sisi kanan ini. Kalau kita lihat ini, artinya tadi 15 menit awal kiri kurang efektif, sekarang beralih ke sisi kanan. Ini kembali lagi ke kiri. Ini ada banyak duel antara Yance dengan Nopri nih saja nih. Iya. Ya sekarang PSM mencoba membangun serangan dari sisi kiri. Ini Yakob ini mencoba menusuk. Oh, pelanggaran. Ada pelanggaran. Keras ini. Kira-kira keras kira-kira. Ini pelanggaran tuh Yakob ini. Yakob Yance. Ya. Ini harus hati-hati karena lapangan licin. Oh, pelanggaran keras ini dari Brown Nuri. Yance Sayuri gagal dari serangan dari PSM Makassar tadi karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Brown Nuri ke Yance Sayuri tadi. Arti ini tendangan bebas ya untuk PSM Makassar sekarang. Yance masih mendapat perawatan ini. Oh, ternyata di pinggir lapangan juga William Plum lagi mendapat perawatan ini. Ada pelanggaran. Oh, pelanggaran cukup keras juga yang dilakukan pemain Bali ke William Plum ini. Iya. Bagaimana pergerakan dari Plum ini, Coach? Di 28 menit. Ya, kita tahu William Plum ya sudah bergabung di PSM. Sudah hampir 7 tahun kali dengan musim ini 7 tahun, ya. 7 tahun. Dan saya pikir Willy adalah pemain penting buat kita ya, buat PSM ya. Dan sosok pemain ini yang membuat PSM menyimbang dari lapangan pemain belakang dan pemain depan. Dia adalah orang yang second striker, bola-bola mati, umpan-umpannya akurasinya yang cukup bagus, ya. Dan cerdas. Iya, kemampuan bermainnya cukup cerdas. Nah, ini pemain penting ya. Ya. Makanya tidak dilepas-lepas sampai saya sudah 7 tahun. Semenjak zaman kami dulu memang dia sudah datang langsung sudah bisa beradaptasi dengan Liga Indonesia dan di PSM.
Ini tendangan bebas ini. Spesialisnya William Pluim. Oh, iya, ini iya, kita iya. lihat William Pluim lagi ini dia dipilih untuk menjadi Oh, eksekutor dan yang ini. seperti waktu lawan Sriwijaya dulu 2017. Oh, ya, tendangan bebasnya Iya. masuk. Kita menang TV sempat. Iya. Musim lalu ada gol tendangan bebasnya juga ya? Belum. Ada. Ini sekarang William Pluim lagi siap-siap bersama Emarpan ini. Dan yang belakang itu harus ya, kalau misalnya ada Ya, rebound, gagal tadi. aduh. Lagi-lagi gagal serangan dari PS Makassar. Sudah menit ke-30. Permainan cukup cepat ya. Iya. Silih berganti menyerang. Dan permainan cukup berimbang ya, cukup alat juga. Hmm. Bisa anu nih. Bisa kosong-kosong kayaknya di menit awal nih kalau begini. Di babak pertama ini. Iya. Kira-kira prediksinya 0-0 ya. Di serangan juga mereka kedua tim ini. Tuh. Iya, ini dari kaki pemain Bali United lagi ini mencoba untuk ini memang banyak ini ya ball position ya. Pelanggaran dari Petanjung tadi nih, coba menghentikan pergerakan yang berbeda. Ini dari Coach Teko. Dua pelatih ini sama-sama coach protes. Dan kita lihat Bali sampai menit 31 ini masih enjoy main. Ya. Padahal di bawah tekanan supporter kita lihat semua tribun terpenuhi oleh supporter, tapi dia masih bisa menguasai ball position. Artinya mereka bisa keluar dari tekanan-tekanan itu ya. Kurang ribut mungkin teman-teman supporter di sana. Ini ada peluang, ya. Peluang dari bola mati lagi tadi kita lihat ya. Ya. Coach Bul ya. Iya. Ini kelebihan juga dari pemain-pemain Bali United ya dengan bola-bola mati, bola-bola servis. Ya ini kartu kuning ke Eber Besa ini. Kartu kuning pertama. Kartu kuning pertama di laga ini Iya, iya. menit 32. Kayaknya tadi ada gangguan tadi ke Resaria ya. Oh, ya. Oh, iya. Reza Arya kiper. Oh. Layak kuning, layak kuning. Ya, Ini tegang. ini tadi sebelum kita buka tadi ini live komentar ini bicara soal Reza Arya ini tadi Ya. Coach Budi ini sudah bocorkan sedikit bahwa sebelum nanti mau lawan Argentina ini Reza Arya, Coach Budi lah yang temukan sosok dari Reza Arya. Iya. Melihat pertandingan kali ini bagaimana penampilan dari Reza Arya? Ya. Budi? Resaria kita tahu di PSM ya sudah hampir 5 tahun ya bermain di PSM dan selama ini dia menjadi kiper ketiga di bawah Saiful dan Hilmansyah. Nah, alhamdulillah di PAS 2023 ini dia menjadi sosok pemain penting buat PSM. Ya. Seorang kiper tumbuh dengan anak muda dan punya kualitas, akhirnya dia kasih lihat di Liga BRI ini dan terpantau dan dipanggil untuk lawan Argentina nantinya di tim nasional Indonesia. Iya ini Reza Arya saya pikir kiper terbaik juga yang ada di Indonesia untuk ya, saat ini. tembus timnas ya. Iya. Tadi ini sampai menit 33 kalau kita lihat ada sudah 2 sampai 3 kali penyelamatan yang dilakukan Rifat oleh Vargas ini. Reza Arya. Ini masih saling jual beli serangan meskipun secara peluang masih cukup minim. Ini dari sepak pojok untuk Bali United ini. Awas, awas. Kita lihat sepak pojok diambil Bali United mengarah ke lapangan. Oh. Ya gagal lagi. Aduh. Tegang. Ini lebih banyak benturan-benturan ini yang terjadi. Tapi seru pertandingan ini seru karena kedua tim saling bermain terbuka.
Artinya mungkin agak sedikit berbeda dari leg pertama, mungkin yang lebih berhati-hati ya. Ya, Jadi faktor kondisi lapangan kayaknya ini tidak mempengaruhi lagi nih permainan dari kedua tim ini. Hardi tadi sudah tergelepak. Ardi terus. Sudah bangkit lagi, sudah bangun lagi. Iya. Ini penuh ya, penuh. Ini, ya sekarang bola masih ada di area tengah lapangan ini diperebutkan, dan sekarang jatuh di kaki para pemain PSM. Kembali gagal lagi nih, kita lihat Coach Budi ya. Iya. Ini sudah beberapa kali gagal ini serangan dari PSM ini. Bagaimana ininya, tanggapannya ini Coach Budi ini? Kalau saya Apa yang harus melihat dilakukan? rapatnya barisan pemain belakang dari Bali United sampai pemain-pemain PSM nggak bisa tembus ya, Iya. buat gol. Dan ini kita lihat dari pertandingan langsung ini, malah Bali United lebih unggul dengan ball position lebih banyak nih di babak pertama. Tapi ini kan pertandingan masih ada sisa 10 menit dengan tambahan waktu ya. Mudah-mudahan bisa berubah dan PSM bisa unggul di babak pertama dengan prediksi saya 1-0. Oh, Ini di babak pertama nih prediksinya 1-0. Iya, Atau gagal lagi. gagal lagi. Tuh. Dari Bung Fajri melihat ini hanya kelihatannya dari hingga menit ke-36 ini hanya satu peluang terbaik yang didapat dari PSM. Kira-kira apa yang harus dilakukan ini untuk bisa mendobrak pertahanan dari Bali United ini? Yang pertama kita melihat di Bali United sendiri pertahanan masih rapat, sangat rapat. Ya, Melihat juga kurangnya koordinasi dari lini tengah ke lini depan. lini depan. Kita selalu melihat ketika bola sudah dipluim, akhirnya patah ketika akan dioper ke depan karena Everton ini semacam masih mencari posisi terbaik juga di depan. Tapi kerja dari lini tengah ini masih kurang ini juga ya, Masih kurang komunikatif. komunikatif. Ini yang di tengah kalau tidak salah tadi itu ya ada Kenso, Akbar Tanjung dengan M. Arfan. Kenso kira-kira kita lihat bagaimana perannya sejauh ini. tidak terlalu terlihat sebenarnya Kenso. Kurang terlihat. Ya dibanding leg pertama. Ini serangan dari PSM Makassar. Itu dari tendangan dari Yakob atau dari Yance tadi itu? Yakob. Dari Yakob. Yakob. Tendangan dari sisi kiri tadi membentur tiang gawang. Ini peluang. Oh, Yance nih. Nomor 11 ya. Nomor. Kalau 11 Yance, kalau 22 Yakob. Ini kalau cuma lihat muka ini kita Iya. tidak bisa bedakan ini ya. Karena dengan kaki gitu. Oh, ya. Kalau Yance nomor 11 ya, kalau Yakob 22. Lihat juga gayanya ya nih, dribble Yance kayaknya. Tapi spesialis. Yance ke kiri lagi ya. Iya. Ini ada cerita lucu pernah Yance sama Yakob ini waktu kami bawa PSM di Piala Menpora. Jadi kebetulan kamar saya dengan kamar dia berhadapan. Nah yang keluar itu satu orang. Saya pertama datang di PSM dia kan. Kita bingung manggilnya Yance atau Yakob, nggak tahu. Soalnya yang keluar sendiri-sendiri. Bukan berdua, kalau berdua kita bisa bedakan. Iya. Tapi pas sendiri yang keluar kita bingung panggil Yance atau Yakob. Ini kejadian lucu pada saat di Menpora kemarin di Malang kita PSM ya. Oh iya, pertama kali. Iya pertama datang, ya dari Serui. Dari Serui, nah ini gabung sama kita di PSM Piala Menpora. Gitu. Ini tendangan bebas Lagi kan? Bola servis lagi nih. Bola servis sudah. Ini kelebihan dari pemain-pemain Bali United. Bola mengarah lagi ke kotak penalti. Oh, Ardi terus. Ini ada banyak bola-bola Oh, Ramdan. kritik ini untuk Bali di babak pertama sejauh. Tapi kembali gagal ini, coach. Artinya kita sudah tahu taktikal dari Teko ini lebih banyak crossing, bola mati, memanfaatkan, tapi sejauh ini belum ada yang berjalan cukup maksimal. Pertarungan di tengah juga masih terus terjadi sampai sudah memasuki menit keempat.
Bola, ya. Bola kembali diambil oleh Erwin Gutawa, lempar. Erwin Gutawa. Faktor. Ini biar tembok dihajar juga mana. Karena ini Ki Sergio Maros kan. Sergio Ramos. Dulu di Sriwijaya pun seperti itu. Wah, Miss lagi. apa Palembang itu suka sama dia. Iya. Ya, ada Itu peluang dari Yakob ya. Lebih kali. banyak memang kita dari sisi kiri ya sekarang. Oh, Dari yang yes. Dari Portugal juga. Saya pilih. Tapi Filipina. Filipina. Ini ada Kemelut di dalam kotak penalti pertahanan Bali United ini gagal dimampatkan lagi untuk PS Makassar. Ini ada tembak siapa ya yang Yance. Ini sudah dua Yance. Iya. Iya, tapi harus lebih sabar itu. Iya. Buru-buru. Dua kali tadi Peluang punya naik terus. Ini sekarang sudah Bali sudah mulai agak ke depannya. 41 menit berjalan. Sepertinya permainan juga semakin cepat ya. ya. Di kedua kubu, baik PSM maupun Bali United nih. Tuh, sama-sama mengandalkan dengan dari kaki ke kaki. Terus depan. Oke, intensitas Ya. serangan, intensitas Sangat, pertandingan iya. ini baru tidak ada penurunan ini ya. Iya. Terus serangan juga sangat bervariasi kedua tim. Iya. Mereka melakukan serangan dan kolektivitas tim sama-sama. Ya ini bola umpan dari Everton langsung ke depan. Yakob Bali disapu oleh kiper Maringga. Bali United. Ini musim lalu membela Arema ya Pak. Iya. asal ya coach ya. Di Arema Reforma juga dia cukup bagus ya. Sebagai seorang pemain asing, kiper lagi di posisinya. Dia cukup bagus. Asal Portugal ya. Sama dengan asal Bernardo Tavares. Jadi pemain Portugal asing di dalam ini ada 5 kayaknya. Iya 5. Oh. Everton, Oh. Yuran, Ah. Kenzo. PS Makassar. Sudah mulai Ya. ke depan lagi. Terus mana Cuma harus hati. Lagi. ini sudah meninggalkan pos Iya. posnya dari lini belakang ini. Ini kalau pemain musik dia partiturnya. Lemparan dari Erwin Gutawa lagi, Benturan lagi. benturan lagi. Ini sudah Iya, iya. nyaris lebih dari 10 kali kayaknya nih terjadi Yang menarik ini karena ini dua pelatih emosional yang begini-begini. Sama-sama raja protesnya. Iya. Ini ada benturan tadi ke antara Everton, Iya. Nascimento dengan siapa nih ya? Kadek. sama Bukan ya? Oh iya. saya Mimah. Jensen. Ya, Sama Ical. ya terlihat ini di layar kaca dukungan penuh dari supporter ini sudah mulai memanas kayaknya ini Kakak Fajar ini ya. Sepertinya melihat Situasi ya. Sudah lebih yang ditentukan kemarin. Tendangan bebas lagi untuk PSM Makassar. Ini Yance mencoba ke depan. Ini heading dari Everton gagal menembus
atau gagal menciptakan gol untuk PSM Makassar ini. Ini cukup. Kalau si Yuran sudah menunggu di luar. Ada 3 pemain, ada yang Yuran sama Fluid. Pada umpannya Yance tadi atau Yakob itu ya, Yance cukup matang tadi tuh coach ya. Ini kelebihan dari Yance, bola-bola umpan crossing, bola mati dari sisi kiri kanan ini cukup baik. Ya, Spasos. Ini bola kembali ke pemain Bali United setelah gagalnya peluang dari PSM Makassar. Ini sudah memasuki tambahan waktu ini. Iya. Wasit memberikan tambahan waktu 2 menit di babak pertama. Skor masih 0-0. Coach. Kamera bagaimana? Lihatin. Terbawa emosi. Ini kayaknya penduk. Bagaimana ya melihat? Pemain tegang, kita tegang juga. Tambah 2 menit. Kita lihat tadi di bench pemainnya Bali United, rasa Spaso sudah tidak sabar untuk memainkan. Sepertinya akan dimainkan di babak kedua ya. Rahmat juga sadar dia. Rahmat, Ya. mantan pemain PSM Makassar juga masih ada di Privat dan bench. ya. Ini tendangan bebas dari untuk Bali United sekarang. Awas. Berbes. Bola menuju ke depan gawang, gagal. Ini bahaya. Berbes. Gagal kembali Set peluang piece-nya dari bahaya Bali ini. United. Oh, Privat Barga. Heading dari Privat Barga tadi ya. Baca. Wah, bahaya ini Akbar ini. Nih, Berbes itu, Bu. Umpan dari Berbesa tadi Iya. kita lihat, tapi gagal dikonversi jadi gol sama Privat Barga. Ya, ini mendekati akhir ini 45 menit awal laga PSM Makassar versus Bali United ini. Saya ke Bung Fajri dulu nih, kita lihat ini bagaimana ini skor masih 0-0. Peluang mungkin ya ada lah beberapa ini. Ya kita kembali dulu ke pertandingan. Ini ada peluang tadi. Selesai. Oke, selesai pertandingan. Bung Fajri, langsung saja. Ya. Babak pertama. Babak pertama ini Ah. PSM 15 menit pertama dikuasai oleh Bali United. Terus Untuk penyelesaian akhir teman-teman PSM Makassar ini masih belum tenang dan belum sama. tenang. Ya. Akhirnya banyak peluang yang sudah harusnya on goal jadinya off goal. Terus kita di lini tengah dan depan itu masih kurang koordinasi. Masih kurang koordinasi. Ini mungkin yang jadi apa ya? Ya. Kali bertahan. Kanan dari Bali sendiri dengan adanya pemain baru Elias Bella itu cukup solid kelihatannya tadi di. Iya. Bagaimana? Sampai selesainya babak pertama Bali mungkin ini instruksi Teko untuk mematikan Fluid. Kita lihat tadi yang yang ini pasti akan menusuk ke dalam. Tapi selesai dari kita kenapa tidak untuk cetak gol? Taktikal. Apakah melakukan perubahan dari leg pertama atau bagaimana pertandingan? Kita masih 0-0 ini di babak pertama. Ya, saya melihat ya di pertandingan babak pertama ini, saya melihat kedua pelatih cukup mumpuni dengan kualitas mereka masing-masing. Ya. Kita tahu lihat juga memberi strategi masing-masing dan kita tahu Bernardo Tavares adalah juru taktik PSM yang cukup cerdas, yang memainkan beberapa pemain muda dan juga mengoptimalkan pemain-pemain yang cukup cepat di sayap kiri dan kanan si kembar yang dengan dan di sana ada yang punya target dan
babak kedua nantinya Everton bisa harus bisa memakai striker baru Adilson da Silva untuk memainkan peran sebagai striker di depan kita, di depan PSM. Artinya untuk PSM Makassar di babak kedua ini untuk bisa menangani Iya. harus perubahannya, Iya. masukkan di Wilson Silva. Iya. Kira-kira yang lainnya, coach? Saya pikir di depan aja ya kita cukup kesulitan menghadapi pemain belakang dari Bali United. Mudah-mudahan Adilson Silva bisa masuk nanti di babak kedua dan bisa ada perubahan untuk lini depan PSM. Artinya PR untuk Bernardo Tavares di babak kedua ini Ya, terkhusus untuk lini depan, Iya. lini tengah aman, coach ya. iya. Satu hal lagi yang terpenting dari PSM Makassar, yang kurang dari PSM Makassar tidak berfungsinya. Di tengah siapa yang Jepang? Ken Sonabe. Ini cukup bisa mungkin Bernardo Tavares berpikir untuk bisa menggantikan pemain ini. Tapi kelihatan bahwa pada saat bertahan dan menyerang dia sangat tidak berfungsi di babak pertama. Ya, masih kurang ya. Masih kurang. efektif ya. Beda waktu mereka di babak pertama, waktu leg pertama. Nah, ini mungkin satu catatan buat Bernardo Tavares bisa melihat Kenzo di babak pertama ini. Mungkin itu. Kalau dari Bali United sendiri, coach, kita lihat. Kalau dari Posisi Bali saya pikir tidak ada masalah ya. Mereka bisa bermain cukup tenang. Mereka bermain dengan ball position. Mereka ketika dapat serangan dari PSM mereka kumpul di tengah, dan ketika mereka dengan ball position bisa mengandalkan orang-orang cepat di depan dengan langsung direct pass bolanya ke depan. Ada Nofri, ada Ember Besa dan satu siapa? Bukan Braga. Iya. Privat Barga. Dan di bench tadi masih ada banyak pemainnya. ya. Iya. Masih ada Ada Spaso kita yang lihat Rahmat. juga Emre Rahmat ya. Ya mungkin itu. Dari Bung Amir sendiri. Ya saya setuju dengan Coach Budi tadi. Di lini depan kita itu agak kurang dapat suplai bola-bola bagus ya. Mungkin saya setuju kalau misalnya Kenzo itu diganti dan ya karena sangat jauh beda dengan penampilan pada saat di leg pertama. Di mana Kenzo sangat aktif maju ke depan kemudian dia turun. Ini kelihatan lebih banyak kehilangan bola malah. Iya. Artinya dipersiapkan sebagai gelandang serang juga, Iya. minim membantu serangan, Iya. bertahan pun. bertahan juga benar. Karena beberapa kali saya lihat dia sering kehilangan posisi sehingga pemain Bali United lebih bebas untuk membawa membangun serangan ke depan. Kira-kira di babak kedua pemain yang tepat untuk menggantikan posisi Ken Sonambu, prediksinya? Saya lebih bagus kalau Pelu dimainkan karena Reski Pelu ada di bench pemain tadi, masih ada Ananda Rehan. Ananda Rehan kelihatannya lebih bagus ya. Ananda Rehan pemain muda Karena pemain timnas kita kecepatan kan ini sekarang. Ya. masih ada Reski Kan Pelu. harus ada perubahan yang besar. Artinya secara umum PSM Makassar kita lihat tadi dari Coach Budi lini depannya yang perlu untuk dilakukan perubahan, lini tengah peran dari Kenzo juga masih minim. Sementara untuk lini belakang ini sudah solid ya, kita lihat Kike. Coach Budi lihat. Tinggal mengurangi aja mungkin free kick di daerah kita sendiri ya, agar tidak dimanfaatkan oleh pemain-pemain Bali United nantinya. Karena pemain Bali United kita tahu ya, mereka punya kelebihan dengan bola-bola servis. Gitu. Ini Yakob dan Yance ini kan selalu menjadi andalan. Tapi kalau kita lihat tadi di babak pertama memang banyak tusukan yang dilakukan, tapi beberapa kali juga gagal. Kira-kira di babak kedua perlu untuk dilakukan perubahan ataukah sudah cukup dua orang ini bermain full team? Ya, tinggal bagaimana nanti orang second line atau orang kedua ya, pemain dari Second line-nya. ya. Dan saya pikir Yakob dengan Yancu pemain cepat. Nah kalau mereka paham ya, teman-teman punya kelebihan, nah ini yang harus dia pakai untuk bisa menghasilkan gol melalui kedua pemain winger kita di sini, Yancu dengan Yakob. Di bench pemain dari Bali United juga itu masih ada M Rahmat. Artinya kekuatan tempur dari Bali United ini masih sangat
cukup apa ya, cukup solid, cukup siap untuk 45 menit babak kedua meskipun tanpa Irfan Jaya. Apalagi M. Rahmat sejak bergabung di Bali United, sebetulnya sebelum itu, maksudnya saat masih di PSM Makassar, dia ini selalu dijuluki The Flash dan Super Sub. Di Bali United pun begitu. Di Liga 1 kemarin, musim lalu dia banyak mencetak gol di babak kedua, makanya Teko lebih banyak percaya. M. Rahmat itu biasanya di menit 60 ke atas. Kira-kira pandangan dari saya ke Bung Fajri, apakah M. Rahmat ini akan menjadi ancaman untuk mantan timnya sendiri di babak kedua atau bagaimana? Ya, tentunya kalau M. Rahmat masuk itu menjadi ancaman untuk kita. Tapi untuk menepis itu kan kita juga masih punya cadangan. Masih ada Rizkeke yang bisa menyamai flashnya Rahmat ini. Masih ada Rizkeke. Masih ada Rizkeke. Jadi ketika Rahmat dimasukkan itu, apalagi dibawakan ada Erwin. Dan sliding tackle Erwin itu, kemungkinan kita bisa menghalau Rahmat. Artinya tidak ada masalah ya, Coach, Iya. ya, soal M. Rahmat. Dan memang terlihat tadi juga pertandingan Tribunars cukup berimbang, meskipun secara ball position Bali United banyak menguasai ya. Memang kan tipikal dari musim lalu. Iya. 25%, Ya. 30% nyaris hanya satu pertandingan. Nih, di babak kedua melihat di babak pertama kita sudah menjelaskan per lininya. Kira-kira PSM Makassar akan mengubah keadaan, misalnya mencetak gol itu di menit berapa, saya Bung Fajri tadi? Menit 75. Menit 75. Kebiasaan PSM itu di menit 75 itu pasti ada yang terjadi. Dan menit 75 artinya prediksi awal di awal tadi kan sudah dicek ke bawah. PSM itu hebatnya biasanya di menit-menit akhir 60 menit 60 ke atas ya. Kita lihat saja nanti prediksi dari Bung Fajri. Tapi kalau dari Bali United saya ke Bung Amir, kira-kira di babak kedua ini kan masih pasti akan ada perubahan yang dilakukan oleh Coach Teko. Masih banyak pemain-pemain andalannya di bench pemain. Apa maksudnya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ini kan tadi banyak patah serangannya melalui bola-bola crossing, bola-bola mati. Tadi apakah tidak adanya sosok Spaso ini mempengaruhi Bali United di babak pertama, dan bisakah Spaso menjawab tantangan itu di babak kedua? Ya, kalau kita lihat dengan memasukkan Nofri agak ke depan dan kelihatannya memang tidak efektif karena ada Erwin yang terus menghalau serangan kiri ke kanan juga tidak. Kemungkinan pola Erwin Nofri yang akan ke depan itu akan ditarik dan mungkin akan diganti sama pemain cepat seperti Rahmat yang bermain di sayap. Kemudian kebuntuan yang di depan mungkin akan diatasi dengan memasukkan Spaso. Karena kita lihat Spaso ini kan sudah matang, sudah tahu juga karakter PSM, jadi ya. Ini sekarang ini kemungkinan dibutuhkan satu pemain yang bisa jadi pembeda. Mungkin saya pikir Spaso yang akan pembeda. Oke, saat ini sekarang kita bacakan dulu pesan-pesan dukungan untuk pemain jagoan yang sudah terkumpul dari para supporter. Kita lihat. Ini ada dari Saginana, titip salam untuk Yakob Sayuri, semoga bisa bermain baik dan cetak gol yang banyak. Ini ada detek. Mungkin Coach Budi mungkin bisa baca juga salam-salam dari supporter ini. Oke, ada salam ya dari pendukung kayaknya dari Bantaeng ini. Pendi. Kulo Pendi, dari Sleman. Kulo Pendi, saking Sleman Yogyakarta, asalnya dari Sleman maksudnya. Kirim salam
kagem sama Irja Irfan Jaya. Irfan Jaya. Pemain Bali United tapi asal Bantaeng, ya, Sulawesi Selatan. Bali United favorit Kulo, maksudnya fans mereka, fans dia Iya, sama Irja. Bahasa Jawa. Ya. Sing semangat mainnya Irja Iya. dan tim. Mungkin itu. Dengan Suhadi dan Dwi Putra juga. Iya, jadi dari Yadi Julio ID. Titip salam untuk Ramadan Sananta. Makanya belum move on ini teman kita. Dan tim bisa membawa PSM naik podium tertinggi. Waduh, belum move on kayak. Dan ya kita juga ada kuis tebak-tebakan juga yang sudah terpampang di layar. Ini ada tebak gambar ini. Kira-kira siapa pemain ini? Sudah ada clue-nya. Pastinya kalau dia tangannya terangkat begini dan dia ada bola, posisinya sebagai kiper. Ya, yang sudah tahu langsung saja jawab di posting Instagram. Aku lokal, aku bangga. Dan @tribunnews, jangan lupa nanti dicontek sama yang lain. Pemenang yang benar dan akan mendapatkan jersey PSM Makassar. Ya. Itu tadi pemain dari PSM ya. Jadi hadiahnya juga nanti jersey PSM Makassar, jersey ori tentunya. Kira-kira siapa yang punya siluet yang ada di gambar tadi? Silakan dijawab di kolom komentar. Sebelum menyambut paruh kedua lanjutan pertandingan sengit nanti, kita juga mau bacakan komentar-komentar yang sudah masuk di comment section. Ada ketir, ada yang semangat 45 menit dan macam-macam. Ini sudah banyak komen-komen dari teman-teman di live YouTube kita. Ini bisa dibantu bacakan mungkin Bung Amer ini. Silakan. Sandi Nasansan, Bali United Jaya Jaya Jaya. Ya. Ini Ada fans Rizky dari Bali United. Ya, kelihatan ini penonton Bali United menyerbu ke tribunnya ini. Ada Hidayat, PSM nih bos, senggol dong. Wah, Asik. Coach Budi mungkin bisa bantu 1-2 komen ini kita lihat di layar kaca. Ada dari Teddy Susanto ya. Ya. PSM, ayo Ya. mulai liga gas terus. Gas terus. Ya. Terus yang kedua dari Tri Subakti, Nah, PSM harus pertahankan pertahanan. ya, Bung Fajri lanjut. Ya, ada dari Hidayat. PSM, Ewaku PSM. Ya. Asik. Terus yang ini ada Awaluddin Wijaya. Rewa kok. Ini supporter dari PSM Makassar ini. Kayaknya orang Goa ini. Orang Goa, Rewa. Rewa kok dengan Rewa kok. Ya. Itu tagline dari Goa itu Rewa kok. Ulang lagi. Masih setia bareng live komentari selebrasi log playoff Liga Champions bersama TX 3000 United dari Kala Group. Your future is
Ya, kembali lagi ke laga PSM Makassar versus Bali United. Ini sudah memasuki babak kedua. Tepatnya sudah menit ke-47 ini. Tadi awal laga 2 menit awal tadi ada beberapa peluang ya. Iya. Dan belum ada pergantian ini. Belum ada pergantian ya? Iya. Ya ini ada peluang dari William Pluim tadi nih. Seperti Coach Budi tadi sampaikan ini. Artinya di awal-awal babak kedua ini ada inisiatif langsung dari PSM Makassar. Itu salah satu karakter dari taktik Bernardo ya, Coach Budi ya. Bernardo ini adalah pelatih ya. Begitu datang juga ke Indonesia pertama kali, Iya. alhamdulillah bisa juara di Liga 1 membawa PSM juara di tahun 2023, Iya. 2004 Liga BRI. Musim lalu ya, Iya. Coach. Nah, ini Bernardo juru taktikal yang cerdas ya. Bisa memperankan pemain-pemain muda, bisa juara dan pemainnya juga dirotasi. Dan ini membuat pemain-pemain PSM harganya lebih mahal lagi. Makanya Ya, makanya Sananta keluar juga Sana. sama Agung Manan. Iya, iya. Ya, sekarang kita lihat inisiatif serangan dari Bali United sekarang di menit 48. Ini dari sisi kiri mencoba untuk menembus pertahanan PSM. Ya, Nofri masuk lagi. Ini Nopri lagi. Iya, kayaknya wah, Nopri banyak mengambil peran sepertinya di laga kali ini di skuad Bali. Ini ada tendangan dari Berbesa tadi ya, melambung tinggi. Semim ini mantan pemain PSS ya, Coach Budi ya? Iya, bukan. Bukan ya? Dia pernah di Persebaya, pernah di PSS Sleman. Iya, PSS. Dan ini masuk di sini, di mana? Di Bali United. Salah satu pemain yang cukup mendapat mendapat banyak kesempatan bermain di Bali United di bawah asuhan Teko. Ini sekarang serangan dari kiri lagi. dari Bali United digagalkan kembali. Iya. Ada tangkapan yang cukup baik dari Reza. Ya, bola sekarang Ini yang hampir ini memang tugasnya mengawalnya bola ini. Elias Dola ya kelihatannya. Divisi balik. Dibuat cemas Willy. Melihat pergerakannya Elias Dola, Coach, itu sejauh ini bagaimana? Pemain belakangnya cukup taktis ya. Taktis. Tidak kompromi. Dan setiap langkah masuk pemain belakang masuk di daerah dia, dia juga daerah dan rapat. Iya. Namanya rapat. Kan kita lihat Pluim ada di sisi kiri ini cukup jauh dari wilayah pertahanan, tapi Elias Dola sudah maju. Ya, memang ada tugas khusus Sepertinya begitu di marking ya. di marking. Istilah taktikalnya. Iya. Kita cara Tapi kita patut jempol juga ke Erwin Gutawa. Pertandingan malam ini dia disiplin kawal Nofri Setiawan. Iya, sudah beberapa kali tadi Erwin Gutawa ini melakukan sliding bersih. Iya. Meskipun ada beberapa pelanggaran, tapi belum ada kartu kuning ya. Artinya masih rapi lah caranya mengawal pemain depan dari Bali United. Ini kita lihat bersama sudah memasuki menit 50, skor masih 0-0. Secara gaya permainan ini 5 menit awal ini dari babak pertama memasuki 5 menit awal babak kedua ini, ya apakah ada perubahan? Kalau saya lihat ini tidak terlalu banyak ya, tetap dengan pola permainan yang agak cepat. Serangan bola yang terus kiri ke kanan. Cuma kalau dari PSM kelihatannya sudah agak sedikit berubah ini. Nah, kita lihat sendiri kan ada berapa banyak tadi peluang dari PSM. Itu ada peluang
di menit-menit awal tadi ya, peluang dari William Pluim ya tadi. Ya, bola sekarang masih di Bali United, lemparan dari Ardi Idrus. Tadi kita lihat juga kalau Bali United ini kan PSM mencoba untuk menginisiasi serangan di menit-menit awal babak kedua. Bali United sendiri masih cukup mengandalkan flank kiri ya, yang dijaga oleh Nopri. Kalau Coach Budi melihatnya penjagaannya, apakah memang tadi di situ posisinya Erwin ya yang menjaga ini cukup solid atau masih perlu ini ya Untuk saat ditingkatkan ini, lagi ya? iya untuk saat ini saya pikir Erwin masih disiplin disiplin yang menjaga areanya. Jangan sampai Nofri bisa leluasa ke sana sampai ke daerah gawang PSM. Ya. Dan saya pikir masih bermain disiplin Erwin Gutawa sampai saat Masih ini. bermain disiplin. Iya. Cuma harus hati-hati ya, sudah beberapa kali pelanggaran. Ini Erwin ini pemain yang tanpa kompromi nih sepertinya. Dan saat ini di laga ini mendapat lawan sparring yang cukup sepadan ini ya, kita lihat Nopri. Ya, ini skor masih 0-0. Berbeza. Ini ada pelanggaran yang dilakukan Yance Sayuri kepada Eber Besa. Sepertinya berbuah kartu kuning. Dan hingga 5 menit 54 Tribunars skor sekarang sudah 1-0 untuk Bali United. Bali United unggul sementara atas PSM Makassar. Kita tidak lihat proses golnya. Ya, bagaimana Coach melihat Ya, skor sekarang PSM Makassar tertinggal atas Bali United? dengan tertinggalnya ya 0-1 dari Bali United, saya pikir ini mungkin PSM sudah harus merubah taktikal ya dengan beberapa pemain yang tidak ada perubahan sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan banyaknya pergantian nanti pemain, utamanya Kenzo dan Everton, bisa banyak perubahan untuk PSM nantinya. Ya. Mungkin itu. Dari Amir sendiri? Ya, memang harus ada. Dan kita lihat kan kalau dengan unggul Bali ini, kemungkinan dia akan terus menekan supaya memperlebar keunggulan antara Bali. Ya betul. Seperti Adilson dia ya sudah ya. Adilson juga masih berarti 2 striker ya di depan. Ada Adilson pakai 2 striker di depan. Adilson sama Everton. Kelihatan ya, ada pergantian Kenzo pemain, ya. Kenzo Nambu digantikan oleh Adilson. Betul. Seperti prediksinya tadi. Iya, Kenzo. Bahwa memang PSM perlu perubahan di sisi Kenzo. lini Di serang. tengah. Sekarang Adilson Silva masuk di menit 55. Jadi ini kelihatannya akan menyerang tengah. Kira-kira bagaimana dengan masuknya Adilson? Kita lihat kan di leg pertama Adilson bermain juga sebagai pemain pengganti. Namun meskipun belum mencetak gol. Kira-kira apakah dengan dimainkannya ini dengan ketertinggalan 1-0 PSM Makassar ini bisa merubah keadaan? Lupa jadi mungkin. Ya, sepertinya dengan masuknya Adilson ini formasi tentunya pasti akan berubah juga. Tapi Adilson dan Everton ini bisa bekerja sama depan. Kita saat sekarang ini tertinggal 1-0 dari Bali. Oke. Coach Budi mungkin? Ya. Pergantian yang tepat ya buat PSM. Masuknya Adilson Silva menggantikan Kenzo Nambu yang kita tahu dari babak pertama sampai sekarang belum bisa menghasilkan apa-apa, dan perubahan ya yang tepat dengan masuknya Adilson mudah-mudahan bisa banyak perubahan nantinya dan bisa menghasilkan gol buat PSM untuk gol balasan nanti di babak kedua ini. Bung Amir, ini pergantian cukup. Ya, maksudnya seperti yang saya sebutkan, memang harus ada pergantian di sisi Kenzo itu karena tidak memberikan banyak kontribusi terhadap serangan kita, dan
Dengan masuknya Adilson Silva ini berarti akan terus ditingkatkan. Ya. Ini tadi kita lihat Yance Sayuri diganjar kartu kuning Ya. karena melanggar Ardi Idrus tadi. Ya. Memang duel yang cukup sengit tadi ya kita lihat kalau antara Yance dengan Ardi sepanjang pertandingan sejauh ini. Sama-sama orang timur, sama-sama orang cepat. Pada akhirnya Yance yang dapat kartu kuning saja. Ya setelah ini kita lihat ini Bali United terus ini bagaimana ya Pak membahasakan ini ada beberapa pemain dari Bali sekarang ada pemain Bali yang terkapar berbeza ya. Iya. Oh dihantam sama Adilson. Adilson Silva. Oh ada ini ya, ada benturan dari Adilson. Benturan di betisnya tadi. Adilson dari Portugal juga ya? Dari Portugal juga. Masih cukup muda. 25 tahun. Ini cukup menarik memang kita lihat pemain asing, utamanya PSM ini. Artinya biasanya kan usia pemain asing itu usia matang 30-an ke atas, tapi sekarang cukup berbeda. Kike 23 tahun sekarang. Iya. Ya serangan dari PSM. Oh pelanggaran itu. Tarikan. Ada sepertinya ada dorongan tadi ya di kotak penalti, tapi kita belum lihat tayangan ulangnya apakah ini lagi peluang dari PSM Makassar. Ini saya bisa lihat sudah pelan-pelan ya, melakukan marking dan melakukan permainan cepat ya. Iya. Saya lihat dengan tertinggalnya 1-0, mereka kolektivitas timnya semakin bagus dan menekan ke atas ya. Press build up-nya di depan. Ini sudah mengalami perubahan ya. Dan adanya juga masuk Adilson ya, banyak perubahan, mudah-mudahan bisa menghasilkan gol ya. Sampai Bernardo Tavares bola out, dia pergi jemput jauh sekali keluar dari area pelatih. Ini pelanggaran lagi nih dari Elias Dola ini ke Everton kita lihat mendapat penjagaan ketat juga. Jaga Fluim, jaga Everton. Ini harusnya penalti. Oh ini, Iya. ini tadi Ada tarikan. siaran ulangnya ada pelanggaran ke Adilson ya di dalam kotak penalti meskipun Waduh. tidak. Ini tendangan bebas langsung mengarah ke kiper Bali United, kembali gagal PSM mencetak gol. Oh dari M. Arpan kita lihat percobaan. Adilson Maring ini cukup cekatan juga melihat pergerakan bola dari peluang PSM Makassar tadi. Waktu dia kan berhasil kita bawa di Parepar. Waktu masih Liga 1 ya kemarin. PSM Makassar bola sekarang lemparan untuk Bali United. Ini sepertinya Bali meskipun sudah unggul Masih tetap ngotot. masih ngotot ya kira-kira. Itu memperbesarkan kan? Memperbesar kemenangan karena PSM ya targetnya itu menit-menit akhir biasa sangat berbahaya. Pelanggaran. Ini merah ini. Advantage. Nah, tadi ada pelanggaran bola Pelanggaran. ada pelanggaran tadi dari sisi kanan. Adilson kan? Ardi Idrus nampaknya melakukan pelanggaran ke Adilson Silva. Oh, keras. Wah. Ini ada sliding yang cukup berbahaya kelihatannya nih, Coach. Karena di sini tarung ya, jatuh masih bisa bangkit. Ada semangat untuk bangkit. Secara kecepatan juga Iya. cukup baik. Iya, Kita lihat Adilson. iya. Penjagaan itu dia.
Sekarang tendangan bebas lagi untuk PSM Makassar diambil oleh Akbar. Akbar Tanjung. Kita lihat eksekusinya. Bola mengarah ke Aduh. gagal kembali, tendangan bebas dari PSM. Dan ada percobaan kedua. Kita lihat ini. Awas. Kemelut di dalam kotak penalti, kembali Bali United sukses meredam serangan PSM Makassar. Ya. Bung Fajri, lihat situasi serangan PSM sejauh ini. Sebaiknya sih PSM ini memanfaatkan peluang, jangan terlalu banyak membuat pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Seperti ini kan pelanggaran ini ya tidak perlu ini. Ini Yance lagi ya. Iya. Padahal sudah dapat kartu kuning tadi ya Yance. Betul. Ini Yance harus lebih berhati-hati lagi. Kita harusnya lebih melihat untuk memanfaatkan peluang untuk menciptakan gol. Bali ini akan terus ngotot untuk memperpanjang jarak itu. Oh tadi iya. Adil Drus tadi mendapat kartu kuning setelah melanggar Adilson. Ini memang kelihatannya dari pandangan Bung Fajri sendiri agak kepancing ya pemain PSM dengan permainan ini. Iya. Permainan kasar. Jadi harus melakukan perubahan. Dia melakukan perubahan terus, mentalnya harus lebih ditenangkan lagi oleh pelatih. Karena kapan kita terbawa dengan pola permainan Bali ini, kita akan semakin kebobolan. Sekarang sudah memasuki menit 63. PSM masih tertinggal 0-1 dari tamunya Bali United. Dan sekarang ini bola dan inisiatif serangan masih dilakukan oleh Bali United. Kita lihat ini. Ini menarik ini kita lihat Bali United. Kalau berkaca dari musim lalu di Liga 1 biasanya, maksudnya Bali United kan kerap unggul terlebih dahulu juga, baik lawan PSM terakhir maupun lawan tim-tim lain, tapi biasanya kebobolan di menit akhir. Prediksi dari Coach Budi, kita melihat hingga menit 64 ini, apakah hal itu akan terjadi kembali atau bagaimana? Ya kalau misalnya PSM nggak hati bisa kalau terjadi kembali lagi nih ya. Dan ini malahan bisa menambah gol aja Bali United ya. Ini yang harus cepat, biar akan ada perubahan-perubahan lagi biar apa namanya pemain kita bisa membuat gol ya di babak kedua nantinya ini. Kalau dari Bung Amir sendiri? Ya ini kelihatan memang perlu agak lebih hati-hati ya pemain PSM ini untuk lebih tenang mengontrol. Ya, kita tahan dulu. Ini ada pergantian pemain ya, kita lihat dari Bali United. Mada Tito disiapkan di pinggir lapangan menggantikan Ramdhani Lestaluhu, ditarik keluar. Mada Tito ini salah satu pemain muda juga. Iya. Jebolan Akademi Bali United juga nih, Mada Tito. Sekarang masuk menggantikan Ramdhani Lestaluhu. Artinya PSM sekarang dengan Bali sama-sama baru melakukan satu pergantian pemain ya. Iya. Sama-sama satu melakukan pergantian pemain ya. Ini yang masuk dari pemain Bali ya, dari Bali United adalah pemain muda ya, pemain muda usia. Kalau tidak salah, nah ini juga masuk di timnas SEA Games kemarin. Oh, timnas SEA Games. Tidak salah ya. Mada Tito. Iya, Mada Tito. Ya sekarang bola masih di Di pemain Bali United. Ardi Drus mencoba, namun berhasil digagalkan para pemain belakang PSM, tapi direbut kembali lagi nih. Ini Yuran agak ke depan ya, agak lebih maju lagi. Yuran. Iya. Ya, Yuran terus. Dan di Berbesa ini ya, iya. Direbut sama Arfan. Bola kembali Perlu dua orang ya untuk itu. lagi sama pemain Bali. Sekarang giliran PSM mencoba melakukan serangan ini. Oh, aduh. Ya, ada peluang dari Wirjan Pluy. Wah, Bali tidak ada agak support di dari belakang. Dari support. Apa yang harus
dilakukan ini, melihat tadi ini beberapa kali peluang Dari PSM Makassar ini nyaris patah sebelum masuk ke kotak penalti. Ya memang pengatur serangan kita ini memang sengaja oleh Bali untuk dipatahkan. Artinya William Pluim Dari leg pertama sama leg kedua ini ya. Ya terus dijaga, dan ini memang ada peran dari Elias Dola ini yang terus menjaga Everton, yang tekun jaga Everton, jaga Pluim. artinya Belum ada perkembangan berarti ya Coach Budi ya, kalau kita lihat dari William Pluim sendiri. Ini agak sulit ya untuk memberikan umpan-umpan khusus seperti biasanya nih. Iya. Sekarang Saya melihat ya di pertandingan awal ya di tanggal 6 itu kemarin kayaknya PSM ini dengan permainan yang sekarang lebih banyak ini bertahan, banyak perubahan. Nah, ini yang beda waktu main di Bali lah di kandang Bali mereka itu bisa keluar menyerang dan bisa menghasilkan gol. Walaupun itu golnya adalah bunuh diri. Dan saya melihat di sini itu banyak perubahan yang harus cepat dilakukan oleh Bernardo Tavares, kalau enggak kita masih ketinggalan dengan 1-0 ya. artinya efektivitas Iya. serangan belum terlihat ya. Iya. Nah, ini malah Bali saya lihat menekan terus nih. Iya. Dengan dari kaki ke kaki kan. Variasi serangan juga Bali lebih bagus kan. Iya. Dan lebih bagus juga untuk ini. Ini ada peluang lagi dari United. Variasi ya. Artinya faktor dijaga ketatnya Iya, sangat cukup mempengaruhi. Soalnya kan Pluim ini di PSM adalah pengatur, tapi untuk balik badan pun Elias Dola ini sangat menjaga Pluim untuk melakukan hal itu. Terus kita lihat Bali, koordinasi antar lininya berjalan dengan baik. pemain lain mungkin ya untuk menginisiasi, mengambil peran untuk coba membongkar pertahanan dari Bali United. Biasanya M. Arpan melakukan hal itu. Oh, M. Arpan, betul. Iya. Di base itu kita masih punya ada siapa namanya? Eka ya. Iya. Ananda Rehan. Ya, kita Ada beberapa pemain ya. Siapa? Rizky Pelu. Rizky Pelu ini cepat harus dilakukan pergantian pemain juga nih. ya Bali Ryuji ini adalah mantan pemain dari Persija dan Arema ya. Dia main di Bali United. Posisi dia ini pemain belakang. menggantikan siapa tadi tuh ya? Nomor punggung 4 tadi tuh. Persija lebih banyak dia ya di Bali. Di Bali ya. Karena ada Rawan Nuri Karena seperti memang ada Nofri. karena awalnya Teko ini kan pelatih Persija juga. Setelah juara di Bali, Iya. juara di Persija, dia ke langsung ke Bali. Bali 2 kali juara, berarti 3 tahun berturut-turut Teko menjadi Teko bawa juara timnya. Ryuji masuk, tadi Rawan Nuri yang menggantikan nomor punggung 4 kita lihat tadi ya. Elias Dola sepertinya ya, harus tarik keluar. Elias Dola pemain yang cukup merepotkan sepanjang pertandingan tadi ini. Pemain cukup disiplin ya sebagai pemain belakang. Sukar ditembus oleh pemain-pemain PSM. Melihat penampilan Elias Dola, Kamir, ini cukup menjanjikan bermain di Liga Indonesia nih, Liga 1. Untuk penampilan yang awal-awal ini memang kelihatannya memang bagus ini Elias Dola. Tertib di posisinya, kemudian sepertinya sudah paham dengan permainan di Indonesia yang pola permainan cepat dan keras. Ya. Dan ini terbukti Everton tidak bisa bergerak begitu leluasa. Kita lihat ini ada Iya, mulai terpancing ini pemain PSM. ada lagi satu Oleh Berbesa ini. satu pemain Bali United yang Berbesa. terkapar ini coba untuk Berbesa. ditanduk. Berbesa ya. Iya, ini Kiko Lenares juga sudah mulai. Nah ini ya sudah terpancing sudah. Iya. Ini Ada keributan antara pemain PSM dan Bali United ini. Artinya pemain Bali United ini mengulur-ulur waktu.
supaya itu padahal enggak. Ini satu taktikal juga ya buat pemain. Ketika pemain sudah leading atau unggul, mereka ulur-ulur waktu dengan pura-pura cedera atau apa, dan kita lihat sendiri kan. Yang kalah malah Tadi ditandu keluar, pas sampai langsung ini. Ya. Saya ingat gayanya dulu Sulham itu, ya. tarik keluar begitu kedua dia berdiri. Sulham, Ferdinand. Tapi sebagai pelatih nih Pak Cudi, apakah memang ini Ada memang di pelatihan begini waktu kita jadi wasit. Mendadak. Sebenarnya dalam kepelatihan itu nggak ada, cuma ini kan natural. Suatu juga adalah taktikal atau strategi. Jadi mungkin instruksinya itu mungkin dari pemain sendiri. Gitu loh. Ya. tadi ada pelanggaran keras lagi dilakukan. Woi, pelanggaran itu. Ini peluang dari PSM Makassar. Waduh. Sepertinya Yang injak ini, tapi kipernya Bali ini pura-pura cedera. Lihat nanti. Kita lihat ini apa yang terjadi ya. ini ada benturan tadi. Adilson. Kiper Bali United, Adilson Maringa dengan Adilson versus Adilson ini. Dia yang sentuh, dia pura-pura sakit, dia kan. Tuh, dia yang sentuh kakinya tuh, Adilson tuh. Iya ya. Dia pura-pura sakit, padahal dia nggak sentuh apa-apa. Ini kan suatu trik yang saya bilang, ketika tim sudah unggul, dia kadang-kala untuk ulur-ulur waktu. Tapi sebagai pemain profesional memang harus pintar ya melakukan Ini Saki sudah mulai masuk ya. Ananda Rehan. cara-cara. Ya. Kita lihat. Saki, Ananda Tiga. sama Rizky Eka. Nah ini dengan 3 pemain muda masuk ini, mudah-mudahan banyak perubahan di PSM, utamanya pemain depan. Karena 2 pemain winger kita ini, Rizky Eka dengan Saki, adalah pemain yang cepat ya. Pemain muda kan, karakternya itu punya kecepatan. Sedangkan Ananda bisa di tengah, bisa menjadi penyembatan antara pemain belakang dengan depan. Dia bisa jadi penyuplai ya. Karena kalau lihat di SEA Games, gol Sanante itu banyak dari Asis dari Ananda Rehan. Dan ini pemain cerdas. Ini memasuki menit 74 ini PSM menyiapkan 3 pemain di pinggir lapangan sebagai pemain pengganti. Yang diganti ini bisa 2 winger ya. Ini Ini pemain belakang 1. Ini satu taktikal, pemain belakang keluar, pemain depan masuk. Ini taktikal supaya apa? Pemain kita bertambah dengan pemain depan karena kita sudah ketinggalan dengan 0-1. Ya, pemain belakang Kike Linares ditarik keluar, digantikan Ananda Rehan. Kita lihat ini. Ini bisa membuat pemain kita bertambah. 3 ya berarti ya. Ada Rizky Eka, Ananda Saki, Saki. Saki Asra. antara pemain BTP dan Antang ini. Oh, langsung. Sayuri bersaudara ini ditarik. Iya. 2 pemain winger ya. Nah, ini barangkali ya, solusinya itu dengan masuknya Saki dan Rizky. Bung Pak melihat perubahan 3 langsung digantikan ini. Ini ada potensi bisa memburu ketertinggalan ini dari PSM Makassar atau bagaimana nih? Melihat yang masuk ini tiga-tiganya masuk pemain muda, mungkin Tavares menginginkan memang ada 1 gol yang terjadi. Terus kita melihat Ananda Rehan ini kan biasanya mobile. Bisa di kiri, bisa juga di tengah. Nah, sebentar kita lihat bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Tavares. Awas. Sekarang bola kembali keluar lapangan, lemparan untuk PSM Makassar ini. Arwin Gutawa ini keras hingga menit 76. Lagi-lagi masih bola berada di kaki pemain. Rizky Eka. Pemain baru masuk tadi, Rizky Eka. Ke Arfan. Penjagaan dari Ruji itu pemain yang masuk menggantikan Elias Bella tadi ya. Kalau kita lihat Ruji Utomo. Lemparan lagi untuk PSM Makassar menuju ke kotak penalti, kembali berhasil disapu pemain Bali United, tapi masih jatuh di kaki pemain PSM Makassar lagi. Kita lihat ini sudah mengurung kayaknya PSM Makassar
terus mencoba. Ya, ini ada peluang, satu peluang dari PSM tapi Masih ada. kembali gagal lagi. Lagi. Sepertinya terjadi keributan. Memang ada ketegangan ya, sehingga pemain PSM tidak bisa menjaga emosi. Pertandingan sudah semakin keras juga ini. Iya. Karena banyak peluang. Waduh. Saya lihat pemain Bali selalu memancing pemain-pemain Iya. PSM untuk berbuat. Ini Everton sudah beberapa kali kayaknya. Ya 2017 di Matong kan perkelahian antara Convalius dengan Stefano Stefano. Lillipali Ya. yang Itu Liga 1 2017. Kita penentuan juara di situ. Penentuan juara Karena kita kalah 2-1 ya. 1-0. 1-0. Gol terakhir ya. Iya, gol terakhir. Lillipali dari umpan dari Convalius. Hasim Kipu ke Convalius. Ya. Bola 12 menit waktu normal. sekarang memasuki menit 78 Tribuners dan skor masih 0-1 untuk keunggulan Bali United atas PSM Makassar. Nah, ini ada ini kita harus percobaan waspadai. Serangan dari berbeda. sepertinya Erwin Gutawa lagi dan lagi nih. Harus bekerja keras. Sampai supaya tidak ada pungir. Untuk mempercepat waktu, Erwin yang pasang bolanya di penjuru. Di bola Cornell ya. Itu bersih dari Erwin Gutawa. Sekarang sepak pojok untuk Bali United kembali dan Ruju Utomo ada di dalam kotak penalti, ada Made Tito juga. William harus masuk membantu pertahanan. Awas. Peluang lagi dari Bali United. Kelihatannya pasok tidak dia dimasukkan kalau begini. Ini beberapa serangan dari Bali United ini cukup membahayakan juga ini. Masih mencoba menginisiasi serangan ya, Pak Sudia. Ada Tito. Sepertinya ada perubahan taktik ya dari Teko. Kita lihat. Saya pikir belum ada ya. Dari Belum ada. itu hanya bagaimana mengulur-ngulur waktu dari taktikal dia bermain Bali United dan juga ketika pemain PSM pegang bola, mereka itu kembali dari awal bahwa mereka rapat di belakang, mereka terus presurnya makin kencang ya, Ya. makin kuat untuk pemain-pemain Bali. Ketika pemain PSM menguasai, presurnya makin kuat juga dalam presur. Tendangan bebas lagi untuk PSM Makassar. Harton mencoba mengeksekusi. Di sebelah sana. Ya, Erwin. ada lagi-lagi peluang dari PSM gagal, berhasil disapu para pemain Bali United. Kini Bali United. Waduh. Bahaya sekali Saki. Saya Ini yang harus diwaspadai ini. Ketenangan. kartu kuning langsung ini. Saya serap Pemain yang baru dimainkan tadi langsung diganti. dia kartu kuning, tapi memang sepertinya harus dilakukan ya. Kartu kuning yang bisa dimaafkan. Ini sudah memasuki menit 80 nih. Bung Fajri, lihat. Sudah masuk 81. 9 menit terakhir ini. Apa yang harus dilakukan ini untuk PSM? Apakah masih ada ya jatah pergantian pemain ya kira-kira? Masih ada? Masih ada ya? Masih ada satu. Ya, kita masih optimis di 9 menit terakhir ini kita bisa dapat satu bola. Sekarang Di seberang PSM itu gol itu. mencoba menginisiasi serangan lagi. Bola direct langsung, namun digagalkan kembali. Kita lihat. Makin kesini juga Bali makin Iya. rapat di pertahanan. Belakang ya. Rehan Ke Erwin Gutawa mencoba Oh, wow.
Ya. Akbar Tanjung mengirimkan umpan, kita lihat ini. Ya, ke sayap. Rizky Eka. Kita lihat menyisir dari sisi kiri langsung ke Masuk Rizky Eka. Lepas. Gol dari Berarti kita ada di aduh. Saya harus ke sebelah ini. Ini menarik ini kalau begini. gol dari Rizky Eka menit ke 82. Ini pergerakannya Jauh cukup juga bagus dia ya lainnya dari sebelah. Rizky Eka ya. Dari luar dia masuk ke dalam penetrasi, bisa melewati dua pemain, terus melakukan shooting ya. Dan ini betul dia berani. Iya, dia dribbling Iya. ke dalam, dia shooting. Dan berani mengambil itu. Pakai kaki kanan ya kita Makanya tadi. memang cukup sulit ya dijangkau untuk pemain kiper manapun nggak bisa karena bolanya sangat sulit dijangkau. Agak jauh dari dia. Tadi Ardi Idrus tadi Iya. gagal menutup ya, kita lihat kaca. Itu bukti bahwa kecepatan si Rizky kan memang masih lebih unggul dibandingannya. Dan dia tahu kalau dia rapat, dia terpaksa harus ambil. Rizky Eka, pemain pengganti. Tetangga di BTP nih. Oh, tetangga. Pantas tadi sangat pas. Ini juga anak ini dari PSM 19 dan di Awas. Percobaan lagi dari Bali United. Waduh. Saya ke Bung Pat. Ini Gol penyamak kedudukan ini sudah tepat memang Rizky. Kita lihat tadi. Jadi melihat memang kan tadi kita seperti apa yang saya katakan tadi, 3 pemain muda ini pasti yang dibutuhkan kecepatannya. Dribbling dan juga shoot dari Rizky Eka tadi sudah sangat tepat. Dan biasanya semangat pemain PSM ini ketika sudah ada 1 gol akan terus Lebih naik lagi ya, lebih meningkat lagi. keran sudah terbuka ini. Proses golnya kita lihat bahwa tadi. proses golnya cukup bagus ya. Kita dan masuknya Rizky dan M Saki cukup banyak perubahan di barisan depan. Bukti salah satu adalah terjadi gol balasan di mana Rizky Eka bisa penetrasi masuk ke dalam dan melakukan shooting dengan kaki kanan melewati beberapa pemain dan bolanya sangat sulit dijangkau oleh seorang kiper. Dan dia bebas ya waktu dia bergerak dari itu. Ya. Dribblingnya sangat cepat. Karena ini memang punya kecepatan dribbling. Ya. Running with the ball. Dribbling dengan kecepatan. Oh. Ya. Itu jarang ya didapat semua. Iya. Ini memang cukup cepat. Dan anak ini kebetulan satu angkatan dengan Reza. Ya. Ada beberapa pemain Reza Arya di Diklat. Saya juga anak ini pertama saya temukan juga di Diklat. Oh, TPLP. TPLP Makassar ya. Ini ada pelanggaran ke MR Masih ada nih. saya simpan masih kecil-kecil semua nanti. Mulai dari Danon loh anak ini saya bawa. Ini Rizky kayaknya dari Danon, kecil-kecilnya Danon dulu. Tadi ada kartu kuning lagi ke pemain Bali United, pemain baru juga, Made Tito. Ini memang tensi pertandingan kian semakin memanas Ini ya. perlu kita tahu ya, pertandingan 1-1 ini berarti melakukan perpanjangan waktu lagi karena skor sama. Ya, melakukan pergantian pemain apabila masih terjadi 1-1 karena skor sama. Ya. Silakan diminum kok. Seru ini, seru. Ini sudah memasuki menit 85 ini. Dan ini berarti tekanan sudah merata ya, merata ke Bali, Merata ke Bali. PSM. Iya. Dan saya PSM sudah alhamdulillah Iya, sudah mulai lepas. ya, lebih banyak untuk melakukan penyerangan Iya. di kubu pemain pertahanan Bali United. Dan Bali lebih ke dalam lagi ya, Amja. Tinggal momen aja, tinggal proses. Ya. Karena terjadi masih 1-1 di babak kedua ini berarti terjadi perpanjangan waktu 2 kali 10. Nah, sudah masuk. kita sudah prediksi sama-sama tadi. M. Rahmat. The Flash. Nah, masuknya M. Rahmat ini mungkin juga strategi dari Teko adalah bagaimana pemain depan. Rahmat kita tahu juga punya dribbling yang cepat. Orang ini cepat ya. M. Rahmat dimasukkan menggantikan Eber Besa. Menit ke 86 saat ini. Ya karena ini berbeda ini kan sudah berapa kali kena benturan mulai dari Erwin, dari mana Ini pelanggaran lagi. Besaki. Nopri ya. Iya, Nah, Nopri
melanggar saja serap. Jadi pelanggaran cukup keras juga kelihatannya. Noprin masih sudah dapat kartu kuning juga. Iya. Punya tadi ya. Penontonnya cukup antusias mendukung Iya. PSM, apalagi main di kandang kita. Supporter PSM juga cukup. Begitu gol kita tahu mereka langsung melakukan yel-yel ya. Sekarang tendangan bebas untuk PSM Makassar dari Marpan. Satu gol. Ada peluang tadi. Kembali ada benturan. PSM gagal menggandakan skor ini. Ada Adil Samaringa kembali berbenturan dengan Yuran Fernandes. Adilson Silva. Sepertinya. Kena dari Adilson ya. Yuran peluang nyaris mencetak gol. Adilson ini cuma butuh barangkali adaptasi untuk lebih padu sama Adilson. Pruin ya, untuk bisa lebih berbahaya. Berarti cukup menjanjikan ya, untuk Adilson. Untuk awal-awal ini sudah cukup. Ini tampak antusias supporter ini lagi. Ini Was-was ini kita lihat. Gol lagi. Sudah menit ke 88, skor masih 1-1. Ini kalau masuk ke perpanjangan waktu kira-kira taktik apa yang harus dilakukan ini dari kedua kesebelasan dari PSM Makassar sendiri kira-kira ini? Saya ke Coach Budi dulu. Ya. Kan perpanjangan. Kalau Andai saya kata ini sudah memasuki 89. Iya, kalau mau perpanjangan waktu ya, mungkin mereka juga tetap tetap fokus dan konsentrasi untuk perpanjangan waktu nantinya. Dan saya pikir ini Ini ada peluang Sepertinya. peluang cukup baik ini tadi dari William. biasanya bola begitu Pluim buat gol. Dia passing tuh, tapi ini bolanya naik. Dan ini Oh, harus placing. si Adilson ini cerdas ini. Dia tahu bahwa ada Pruin. Oh, umpan dari Adilson ya. Kita lihat tadi. Yuran ke Adilson. Sebenarnya bola matiannya William Pluim ya kalau yang begini. Mungkin perlu ada beberapa pertandingan lagi supaya dia lebih paham. Betul. Kita masih menunggu bola. Ya, sekarang Bali United, waktu Rahmat, berapa ya? Emrah, bola. Awas. Bola penalti. Sekarang PSM Ya. mencoba melakukan serangan balik. Kita lihat. Ya, tambahan 7 waktu 7 menit. menit ini cukup panjang ini melihat beberapa apa ya namanya kejadian tadi ya. Arfan. Sepertinya Ini cukup Bali. adil ini ya 7 menit tambahan waktunya. Betul. Ini pelanggaran demi pelanggaran kita lihat terjadi. Giliran Rizky Eka ya yang dilanggar tadi. Sekarang bola Good. ya PSM mencoba kembali membangun serangan. Ini Adil sepakan dari Everton ya. Everton gagal kembali. Sepakannya masih terlalu. Ini di bench pemain PSM ini untuk posisi striker masih ada 2. Masih ada Ricky Pratama dengan Donald Bisa ini. Kira-kira saya Pajri, apakah perlu Everton untuk digantikan dan siapa yang bisa mengisi posisinya? Mungkin kalau Everton digantikan ya kita masukkan pemain muda Ricky Pratama. Ricky Pratama. Ya, kita melihat di Liga 1 kemarin Ricky juga ini cukup ngotot untuk berada di posisi striker. Nah, melihat juga yang ada di dalam lapangan ini semoga dia tidak terpancing emosinya, meladeni permainan
keras dan pancingan dari pemain Bali United sehingga tidak ada yang terkena kartu merah. Karena kan ini selanjutnya akan masuk di 2 kali 15 menit. Bisa keluar. Bagus. Ini ada peluang tadi dari Bali United, tapi rest area berhasil ini ya. Dia masuki menit 92. Kalau dari Coach Budi, perlu Everton kan? Kita lihat tadi beberapa kali Everton ini ya. Kalau saya pikir Everton juga bisa, sudah ada perubahan ya, bisa diganti. Tapi tinggal sekarang momen atau timing buat Bernardo Tavares untuk menggantikan siapa orang yang tepat untuk menggantikan dia. Seperti itu. Apa kita masukkan pemain gelandang satu, tetapi kita sorong Adilson ke depan. Tapi pemain 2 second striker ini, Pluim sama siapa Rizky Pelly bisa di belakang striker menjadi second line di situ. Untuk jadi penyuplai juga. Iya. Ini kita lihat sekali Peluang lagi. ya. Peluang Peluang dari Barga. Bali United, Privat Barga. Bolanya kencang. Ini Arya. Rest area cukup ini ya. Instingnya cukup bagus. Insting melihat pergerakan dari Eberbesa tadi langsung menutup. Ini pertandingan kembali dihentikan ini karena kiper Bali United Adil Samaringa mendapat perawatan Cedera. Ini sudah beberapa kali terkapar, ini kita lihat Adil Tadi kan Samaringa. benturan dengan tadi ya. Adilson Silva. Sudah tidak bisa. Ya, pertandingan kembali dimulai. Sudah memasuki menit 94. Skor masih 1-1. Ini duel yang cukup sengit lagi-lagi nih. Rizky Eka versus M. Rahmat. M. Rahmat, bagaimana melihat Ya, penampilannya sejauh ini? belum kelihatan terlalu karena masih terus dipepet oleh back kita. Dan memang kayaknya tidak diberi kesempatan ini. Belum menunjukkan ininya, Iya. kecepatan seperti biasanya. Akselerasinya belum. Betul-betul ya. Ya, memasuki menit 94 artinya 2 menit. kalau tidak ada perubahan di akhir babak kedua ini, pertandingan akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu, perpanjangan babak. Sekarang inisiatif serangan dari sisi Bali United, dari sisi kanan lapangan. Ini nampak juga masih agak kesulitan ya, kita lihat ya, Bali United untuk mencoba terus menembus pertahanan PSM Makassar setelah PSM menyamakan kedudukan. Secara stamina kita lihat, Coach, Ya, apakah sudah mengalami penurunan dari kedua tim atau bagaimana? kalau saya melihat kedua tim masih stabil ya dengan stamina mereka masing-masing. Itu karena mungkin latihannya cukup bagus di kedua tim ya. Sampai staminanya masih terjaga ya sampai sekarang di babak kedua ini. Tinggal mungkin mencari siapa yang lebih konsisten, lebih fokus untuk di pertandingan yang di babak kedua ini. Tinggal 1 menit lagi nih. Babak kedua untuk Setiap kesalahan dari tim ini lawan pasti akan dimanfaatkan. Siapa yang pintar memanfaatkan kesalahan lawan? Ya, sekarang serangan dari PSM, ini ada percobaan Arpan, Rizky Eka kembali, sudah di dalam kotak penalti. Terus mencari bantuan, namun gagal kembali. Ya, kita lihat Rahmat menyisir dari sisi kanan ya. Tapi mendapat. Zaki. Oh, Ananda Rehan melakukan pelanggaran tadi. Pelanggaran untuk
M. Rahmat tadi mendapat penjagaan langsung, ini dua pemain langsung yang menjaga ini ya. Ini memang butuh dijaga dua orang ya, pemain seperti M. Rahmat. Dan kalau kita lihat si Rehan dengan ini Arfan. pemain muda kita ini cukup ya, percaya diri. Menghadapi pemain-pemain seniornya gitu ya. Ya. Ini percobaan lagi dari Bali United. Oh, siapa nih? Hei. Oh, Arfan. Sepertinya tensi permainan ini Semakin memanas semakin memanas. Tempo juga semakin tinggi saya lihat di babak kedua ini. Sudah sudah lewat ini. Oke. Iya, sudah. Oke, sudah habis untuk babak kedua. Skor antara PSM Makassar versus Bali United 1-1. Oke, saya ke Bung Fajrin dulu dengan skor 1-1 ini. Kita lihat tadi PSM tertinggal lebih dulu dan akhirnya mampu dibalas. Dan ini skor sama dengan leg pertama kemarin. Silakan. Jadi yang membedakan leg pertama dengan leg kedua ini, di leg pertama on goal. di leg pertama itu kita lebih terperangkap kan. Di leg kedua ini enak, mainnya sama-sama terbuka. Namun sekali lagi Tavares, ternyata kita lebih unggul di ball possession di babak kedua. Nah, ini yang harus kita antisipasi karena kita sisa satu pergantian. Sedangkan Bali masih ada 2. Oh, ya betul. Kita masuk 2x15, semoga speed dan stamina dari PSM Makassar tetap terjaga seperti di babak kedua ini, sehingga akan ada tercipta gol kembali untuk PSM. Saya ke Coach Budi. Ini ada sesuatu hal yang berbalik ini. Waktu di leg pertama Bali United melakukan gol bunuh diri, sedangkan sekarang di BJ Habibie ini Erwin Gutawa PSM Makassar yang melakukan gol bunuh diri. Tanggapannya melihat Coach Budi, ini skor 1-1 hingga babak kedua berakhir tadi. Ya, mungkin ya di pertandingan leg kedua ini juga apa yang dikatakan sama host, bahwa kita di sini melakukan bunuh diri sama di pertandingan di leg pertama ya. Bali United juga melakukan itu. Dan ini kita tidak tahu musibah yang kena ya. Dan alhamdulillah Rizky Eka bisa menyamakan kedudukan dengan skor 1-1. Nah, di perpanjangan waktu ini, nah apa yang dikatakan sama Bung Fajri bahwa siapa yang lebih siap, lebih fokus dan staminanya lebih terjaga dengan taktikal atau strategi yang tepat pada saat pergantian pemain, saya pikir itu yang bisa memenangkan pertandingan di leg kedua ini. Karena kita tahu ya, main bola itu memang menguras betul dengan tenaga 2 kali 45, ditambah lagi dengan perpanjangan waktu yang 15 menit ini. Jadi 30. Nah, itu kalau masih draw, maka terjadi adu penalti nantinya. Artinya taktikal bisa berjalan ketika psikologi dengan stamina bisa tetap stabil. Kalau secara keseluruhan kita lihat babak kedua tadi, apakah sudah ada perubahan? Artinya kan di babak pertama tadi PSM mungkin masih kurang memberikan tekanan, di babak kedua sempat tertinggal dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Secara taktikal kita lihat Coach Budi bagaimana? Secara taktikal ya, PSM khusus buat PSM banyak perubahan pada saat melakukan pergantian pemain. Bukti salah satu adalah bisa menghasilkan gol ya. Ini membuat pemain-pemain kita PSM bisa dengan taktikal strategi. Oke. Ya. Iklan. Sekarang.
Ya, Tribuners, kembali lagi setelah melihat pertandingan 2 babak normal tadi, skor masih imbang. Sekarang pertandingan PSM Makassar versus Bali United memasuki babak tambahan. Ini babak pertama, babak tambahan ini, perpanjangan waktu istilahnya. Ini tadi melihat kamera ya, artinya PSM kebobolan lebih dulu, tapi akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat gol Rizky Eka. Ini di awal-awal perpanjangan waktu babak pertama ini, apakah akan ada sebuah kejutan yang dilakukan oleh PSM Makassar atau sebaliknya Bali United akan memberikan kejutan kira-kira? Awas. Reza. Awas. Ini beberapa peluang dari Bali United ini. Kita lihat bersama. Komentar dihentikan. Ada 2 peluang emas dari Bali United ini. Aduh. Sepertinya kejutan yang kita. Ini tembakan pertama dari Nopri ya. Dari Nopri berhasil ditepis oleh. Sebenarnya bermula dari sini. Bermula dari. Iya. Jadi pada saat ini PSM sebenarnya minta dan tapi wasit menyebut harus tetap dilanjut karena advantage untuk Bali. Bermula dari William Plum yang kehilangan bola ya. Tadi ada peluang emas dari Nopri, berhasil ditepis sama Resaria, kemudian tendangan, ada salah satu tendangan dari pemain Bali tadi membentur tiang gawang. Ya, PSM Makassar masih cukup beruntung sejauh ini. Di awal-awal babak pertama perpanjangan waktu. Sekarang Bali United mencoba kembali menginisiasi serangan. Zaki ini Spartan juga. Ini lanjut dengan pertanyaan yang tadi ini. Saya sebuah, kalau kita lihat sekarang ya, suasananya sekarang sudah agak berbeda dan PSM sudah lebih nyaman, tidak seperti tertekan pada saat dia tertinggal. Dan kelihatannya memang adalah peluang buat PSM. Karena saya lihat ini justru kelihatannya tekanan ada di Bali. Saat ini Bali mencoba kembali, tapi kembali gagal ini memberikan serangan. Dan Rahmat memang jadi pembeda ya karena ya dengan masuknya Rahmat ya. Iya. Awas. Coach Budi melihat Ya. Saya melihat ya, Bali mulai menekan lagi di perpanjangan waktu ini ya, 2x15. Beberapa peluang yang bisa menghasilkan gol, untung membentur Mister ya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Dan saya melihat justru Bali yang lebih banyak menekan di awal paruh babak tambahan waktu. Ya. Ini sudah ada 3 shoot. Oh, Ryuji Utomo. Oh, pelanggaran itu. Pelanggaran Ryuji Utomo ke Everton. Ada tarikan sepertinya. Ryuji Utomo ini pemain yang terus melekat dengan Teko ini sepertinya. Dia sempat ke Malaysia kalau nggak salah satu kali. Tapi juaranya bersama Teko waktu di Persija. Iya. Akhirnya kembali sempat tinggalkan Persija dulu. Ya, sempat tinggalkan Persija, gabung kembali dan akhirnya ke Bali sekarang. Sekarang peluang dari PSM Makassar kembali digagalkan. Nah, ini ada pelanggaran. Astaga. Serangan balik dari Bali United ini Erwin lagi-lagi nih Erwin. Privat Barga gagal menembus pertahanan solid dari PSM Makassar, utamanya tadi Erwin Gutawa. Kita lihat ada lagi-lagi dengan sapuannya tadi, sapuan yang cukup bersih. Ini lemparan ke dalam untuk Bali United. Bali jatuh ke para pemain PSM, namun gagal lagi.
Bali capek United pula ini. kembali. Belum sudah terlihat ini ya, Iya, iya, terkuras sudah ya. mulai terlihat. Oh, Tapi tidak. PSM masih punya satu pergantian pemain Iya. ya, Masih ada. tersisa. Oh, Ini ada peluang umpan Oh, panjang Adilson tadi Silva. dari Everton. Sekarang kesempatan backup. Adilson Silva ada lagi. Aduh, Everton tidak ada backup dari belakang. Sepakan Adilson Silva di dalam kotak penalti membentur tadi pemain dari Bali Awas. United. Sekarang giliran Bali mengambil Awas. inisiatif serangan. M. Rahmat dari sisi kiri tapi berhasil. Wah, Ya. Jadi kayak dari hari ini selalu plus sehebat-hebatnya untuk plus. kita. Kalau PSM yang menang mungkin Erwin ya kita Besok dengan man of the match ya. Kita lihat ini beberapa kali tadi. Iya. Coach Budi lihat posisi dari Erwin tadi ini kiri Iya, kanan iya, sepertinya. iya. Kita kembali dulu ini ada peluang dari Pelanggaran. pelanggaran dilakukan Ya. oleh Jadi menguntungkan buat PSM ya. Free kick kartu merah kayaknya. Adil. Langsung Ini ada kartu merah. Jadi memang kartu merah ini menurut aturan memang ada yang terjadi kuning dan tapi ini langsung karena pelanggarannya sangat keras dan dia berada di luar kotak Di penalti. luar kotak. Oh, artinya kalau dia di dalam kotak penalti bisa saja kuning tapi penalti untuk Penalti, ya. Bisa juga merah. Dan ini memang sangat keras ya. Kalau di love Iya. itu Iya. Ini kartu merah untuk Ini kiper. langsung merah. langsung merah. Strike. Berarti dia punya pelanggaran itu cukup keras. Cukup keras. Oh iya. Iya. Kenapa? Bukan juga masalah kerasnya karena Dia belakang. aturan law of the game itu pemain PSM diuntungkan untuk membuatkan bisa membuat Oh gol. iya, membuat gol. Nah, betul. ini yang dari wasit seperti itu. Ada halangannya, ada Ya. ini ya. Untuk menggagalkan. Ini kiper Bali United, Adilson Maringa ini kartu merah. Kita lihat. Dan sekarang kita lihat siapa yang akan jadi kiper. Atau siapa yang akan dikorbankan. Ya. Kiper Kayaknya beruntung ini Bali masih punya ini ya. Rido. Kalau Rido yang dimasukkan, berarti siapa yang dikeluarkan? Ya tinggal strateginya pelatih nantinya kan. Siapa yang apakah dia mengganti pemain depan satu untuk memperkuat lini belakang pemain Bali nanti. Dan kita lihat Everton kan sudah mulai bagus kerjasama karena Everton tadi yang memberi umpan dan sudah 2 kali saja. Sehingga kerjasama antara dua strikernya PSM ini sudah kelihatan klop ya, kita lihat. Oh tidak ada. Dengan keunggulan pemain di sisa waktu ini, saya ke Bung Fajri dulu. PSM bagaimana? Ya kita optimis menang lah dengan keunggulan kita dari segi jumlah pemain di lapangan. Terus kita belum melihat apakah satu pemain yang dijadikan kiper atau dia mengorbankan satu pemain untuk diganti dengan kiper cadangan. Ini kentara sekali ini nih. Sangat kentara. Ada gerakan tangan ya, ada Kaki. kaki dengan tangan tadi kita lihat. Sepertinya pelatih Bali United juga terkena kartu tadi itu kita lihat. Tekanan sekarang ada di Bali nih. Ini pertandingan belum kembali dimulai. Kemungkinan ada pergantian kiper karena ini kelihatannya kiper yang akan ditunggu. Ini para pemain Bali United, Adilson Maringa yang sudah mendapat kartu merah tadi ini masih berada di tengah lapangan ini, belum. Rido. Ya sepertinya. Nah, yang dikorbankan siapa? Muhammad Rido, kiper kedua dari Bali United ini dipersiapkan masuk karena Adilson Maringa terpaksa harus mandi lebih cepat ya istilahnya ya. Akibat kartu merah usai melanggar Adilson. Ya. Adilson versus Adilson tadi. Berarti ada ketegangan, masih ada ketegangan di tengah lapangan sehingga pertandingan belum dilanjut. Yuran seperti biasa selalu menekan. Ini siapa yang diganti nih? Kita belum saksikan ini.
Muhammad Ridho disiapkan, tapi kita belum lihat siapa yang akan menjadi pengganti. Ini Adilson masih dalam lapangan, kira-kira harusnya wasit harus bertindak apa ini? Ini kan jelas-jelas kan sudah kartu merah. Nih, perlu ada ketegasan dari wasit ya, pemimpin pertandingan. Cukup lama juga waktu pertandingan Itu sudah disuruh berhenti. keluar itu. Disuruh keluar. Harusnya. Sepertinya Keluarnya itu harus menurut peraturan Bar of the Game itu bisa dari arah mana saja, tidak perlu ke sisi yang. Memang kelihatannya dia sudah mengulur waktu. Ini Adilson Maringa, kita lihat Dia mengulur waktu. harus keluar. Kartu merah yang sudah didapatkan tadi ini. Namun kita belum bisa pastikan Muhammad Ridho masuk, pemain Bali yang digantikan Mungkin Tito ya pemain muda itu. Tito, yang baru masuk babak kedua tadi ya, Tito. Nah ini masuk Oh, Spaso juga dipersiapkan, Ya kan ada dua kan. dipersiapkan. Jadi sudah habis. Spaso masuk, Ridho masuk. Kita lihat siapa yang digantikan oleh Muhammad Ridho dan Spaso yang sudah disiapkan tadi di pinggir lapangan. Ini sudah cukup lama pertandingan dihentikan. Nah, Ridho masuk. Ridho masuk, Mantan kita masih tunggu. kiper pertama Bali ya. Borneo. Ya, Dia Borneo dulu. Baru Borneo, Bali, Madura. Oh langsung, oh Muhammad Ridho dapat kartu kuning langsung ini. Ya, Yang mengulur- baru masuk, Mengulur waktu. apa yang ini agak Mengulur waktu. baru masuk langsung kartu kuning ini. Kita Belum lihat basah Muhammad sudah Ridho. kartu. Sepertinya belum apa ya? 88 Hamdi. 88 tuh. Main belakang ini. Oh, Sidik Saimi Maya digantikan ya. Digantikan masuk Muhammad Ridho, sementara itu Spaso masuk, Oh, privat Larga. Kadek Aril ditarik keluar, masuk Adi Abdillah. Langsung 3 pemain ya. Iya. 3 pemain pergantian dan Spaso dimasukkan menggantikan Pripat Barga. Saya ke Coach Budi dulu. Ya. 3 langsung pemain setelah kartu merah dari Bali United. Tapi kita tahan dulu, kita lihat ini ada satu peluang dari PSM Makassar, tendangan bebas. Ini jarak-jarak yang ideal ini kelihatannya untuk seorang William Pluim ini untuk mencetak gol. Kita akan lihat pertarungan antara Ridho dengan Pluim. Kalau di Borneo Ini Pluim- peluang ya. Peluang yang sangat harus memang menghasilkan gol buat PSM. Ini ada dua pemain antara Pluim dengan Yuran ini. Kira-kira siapa yang akan? Sepertinya Pluim ya yang akan. Bola-bola servis beginilah yang dipunyai sama Pluim. Kita tunggu. Bola Pluim. Ya. Ya, tembakan dari William Pluim. Aduh. Mana Berhasil melewati pagar betis tapi masih melebar. Kita lihat PSM gagal. Ya masih. Jauh, masih jauh. Sepertinya Pluim mencoba placing ya, coach ya. 3. Ya kembali lagi tadi coach. Ini ada 3 pergantian langsung dari Bali United setelah kartu merah dari Adilson Maringa. Bagaimana melihat ininya? Peluangnya. Taktikal ya yang dibuat oleh Teko untuk Bali United dengan melakukan 3 pergantian pemain. Ya. Ini merupakan taktikal di mana mereka bisa bertahan dengan skor imbang 1-1. Nah, dengan bermain imbang 1-1 ini mereka punya kans untuk diadu penalti dan mereka pasti akan berharap untuk adu penalti dan mempertahankan beberapa pemain untuk memasukkan tipikal pemain yang pemain bertahan. Bertahan. Iya. Meskipun tadi ada Spaso yang dimasukkan ya.
Jadi dia mengharapkan cuma Spaso yang tinggal di depan, nanti ada Rahmat di belakangnya, dan mungkin ada 8 sampai 9 pemain yang Di belakang. bertahan di daerah apa namanya pertahanan Bali United. Nah, kita lihat ada Oh, PSM terus menekan setelah unggul jumlah pemain ini. Sekarang Jadi kalau PSM bermain lebih bagus, bisa menaruh dengan jumlah pemain, bisa menang dengan jumlah pemain, ya. ini bisa menghasilkan gol di babak di perpanjangan waktu di fase babak kedua. Jadi tinggal menunggu waktu saja kalau seperti ini, jangan terus. Tinggal tetap konsentrasi di belakang, jangan sampai ada counter attack ya. Ya, ini Ya. serangan bertubi-tubi terus dilakukan PSM Makassar. Rizky Tinggal momen Eka aja. dari sisi kiri Ya. memberikan umpan, oh, kembali gagal. Rizky Eka masih mencoba. Ini kita lihat. Dan Everton. bola ke Everton, kembali memberikan umpan silang dan Bali United ya memang sudah terkurung ya Bali United. Ya. Kita lihat PSM lagi dan lagi terus mencoba. Ini ada peluang. Masuk. Gol. Ah. Aduh. Peluang terbaik kembali didapatkan PSM Makassar. Kayaknya pemain PSM siapa yang depan Everton kayaknya minta pergantian. Everton. Minta diganti ya. Dia minta ganti sendiri. Ini ada sundulan dari William Plum ini kembali bisa diantisipasi. Posisinya tepat ya tadi Muhammad Ridho. Kita lihat skor masih 1-1. Dan kalau terjadi harus lewat adu penalti, Bali United kelihatannya merasa jauh lebih unggul ya, karena kalau kita lihat ini kebanyakan kita dari pemain muda yang tidak punya pengalaman. Artinya PSM harus menuntaskan Iya. pertandingan sebelum adu penalti. Kita masih Sebelum menunggu. dia tumbuh depan. Peluangnya cukup banyak. Nah, Oh. ini PSM masih mencoba terus membongkar pertandingan. Memang ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 8 pemain Bali United di dalam kotak penalti nih kita lihat. Dia memang bertahan total. Dan cuma mengandalkan Rahmat yang di depan Ya. itu. Oke. Habis ya. Tambahan waktu babak pertama selesai, skor masih 1-1. 10 menit bukan 15 menit ya. 10 menit ya? Iya, 10 menit. Oh, ini aturan Baru. baru ya, Coach ya? Oke, langsung saja, Coach. 1-1 dengan keunggulan jumlah pemain. Saya pikir PSM apa namanya tinggal proses untuk buat gol keunggulan ya. Ya. Bisa lebih bersabar, jangan sampai terjadi counter attack yang diharapkan oleh Bali. Bali ini kan hanya bagaimana dia bisa bermain seri dan adu penalti yang diharapkan. Ya. Nah ini PSM harus bisa memanfaatkan setiap yang ada namanya peluang. Sekecil apapun peluang dia harus manfaatkan supaya terjadi perubahan skor. Nah itu mungkin di babak kedua di fase perpanjangan waktu ini. Ini masih ada pergantian ya untuk PSM sudah ada. selesai juga. Artinya memang harus lebih tenang lagi di lini depan untuk PSM Makassar ini. Bung Fajri melihat Iya. Melihat dengan masuknya Spaso memang sepertinya Teko mengharapkan kita berakhir dengan adu penalti. penalti ya. Karena kiper Emrido ini kita lihat trennya sewaktu di Borneo sempat di Piala Presiden itu banyak menahan bola-bola penalti. Artinya memang secara taktikal memang Emrido ini sudah disiapkan ya Iya. untuk adu penalti. Artinya kartu merah tidak kartu merahnya tadi Adelson Maringa itu memang sudah disiapkan. Iya. Makanya kita harus buat gol di tambahan waktu yang kedua ini. Kita harus tuntaskan di situ. Dari Bung Amir sendiri? Ya, memang saya setuju dengan pendapat tadi Coach Budi Harjo bahwa memang ini harus dituntaskan lebih awal sebelum tercapai rencana Teko untuk skenario untuk adu penalti. Karena kalau kita lihat kan, kita banyak pemain-pemain muda yang tidak punya banyak pengalaman di sisi adu penalti.
Sementara di Bali mereka ada Spaso, ada Rahmat, ada banyak di situ pemain, ada Ryuji Utomo yang kalau menendang juga sangat keras. Dan Rido yang sudah punya pengalaman untuk sekian era untuk adu penalti. Jadi secara ini apa yang harus dilakukan? Kita lihat Adilson sudah masuk, Everton pun masih ada untuk di lini depan. Memang harus lebih kelihatannya memang harus menyerang lebih cepat lagi. Dan ini kita ada potensi karena si Adilson Masih dengan ada ya pergantian pemain. Everton. Kita lihat masih ada. Oh ya, ini sudah ya. Everton, Nascimento ditarik keluar. Jadi striker dengan striker. Peluang Ricky Pratama apakah bisa menjadi pembeda? Saya ke Coach Budi dulu. Iya. Dengan pemain muda ini, salah satu pemain muda. Di pertama ya, saya melihat anak ini punya kualitas juga dan kemampuan yang cukup bagus. Apalagi dia sudah membuktikan di liga ya. Di liga. Nah ini mungkin mudah-mudahan ada perubahan ya di fase babak kedua di PSM ini dan bisa menghasilkan gol untuk PSM nantinya melalui kaki atau sundulan dari Ricky Pratama. Karena ini juga cukup bagus dalam pengambilan posisi. Ya ini sudah memasuki 10 menit tambahan waktu kedua ya. Oh, Ini percobaan Arfan. tembakan dari jarak jauh dari Marpan, tapi masih melambung tinggi. Kita lihat ini. Skor masih 1 sama. PSM memasukkan pemain baru. Kita lihat tadi ada Ricky Pratama menggantikan Everton. Nascimento, Ricky Pratama, posisi sama striker, tapi masih cukup muda, masih 19 tahun kalau nggak salah ya. Ya, inisiatif serangan lagi dari PSM Makassar. iya. Kini dari sisi kiri Ricky Pratama yang Oh. ini percobaan Ricky Pratama yang kita lihat. lepas out betul. Ryuji. Ini Ricky Pratama mendapat penjagaan ketat dari Ryuji, namun berhasil mendapat sepak pojok untuk PSM Makassar. Kita lihat tembakan atau eksekusi sepak pojok dari Marpan langsung ke kotak penalti. Kembali gagal. Kita lihat PSM Makassar masih mendapat ya. Itu menyisakan satu saja yang Rahmat di depan. Rawan Nuri. Sepertinya ini saya melihat Arfan ya nggak ya melakukan semua bola-bola servis ya. Iya. Penjuru, bola free kick sama dengan Willy. Nah ini Ya, ada benturan lagi kita lihat ini. Pelanggaran dilakukan Saiful Ashraf. Bola sekarang ada di kubu Bali United dan di Rido. Mari kita saksikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua tim ini. Ya, Rahmat. M. Rahmat mencoba menusuk kembali gagal bola crossing. Melihat dari segi permainan secara stamina kita juga unggul dari Bali. Sisa bagaimana pemain depan ini Ricky Pratama dan Adilson Silva ini fokus untuk membobol gawang Bali United. Ini para komentator kita ini juga tegang-tegang menunggu hasil 10 menit terakhir ya, 10 menit tambahan waktu ini dengan keunggulan jumlah pemain PSM Makassar ya. Itu. Ada sentuhan kepada pemain PSM Bagusnya Adilson ini ngotot untuk mengambil kembali bola yang lepas dari kakinya. Kalau saya ingat ini mirip si Luis Ricardo. Iya. 2016 ya. Rizky. Ini pemain Bali semua sudah pada keram. Ini yang harus dimanfaatkan ya sama pemain-pemain PSM. Diajak berlari, ketika diajak berlari kan pasti ototnya akan keram. Kencang ya. Nah, ini Pemain-pemain mudanya PSM tadi yang dimasukkan. Makanya tadi saya sempat lihat itu
beberapa pemain sudah dikasih makan pisang. Ini masih gagal. Menghindari Tapi bola masih berada di kubu PSM Makassar. Lemparan ke dalam ini. Tarik berpanjang. Iya ya. Ini Ya. Oh, sepak pojok lagi untuk PSM ini. Kita lihat. Arfan lagi yang mengambil. Ricky ke depan. Ini peluang kesekian ini dari sepak pojok ini. Sementara Dilson dijaga di depan. Kita lihat tembakan dari Marpan. Gagal kembali. Awas. Ya. Oh, Ya, Marpan lagi memberikan crossing ke dalam kotak penalti. Namun tidak ada pemain PSM, tapi masih ada tembakan. Tembakan dari Saki Asraf berhasil ditangkap. Ini tembakan yang cukup keras dan menyasar, menyisir tanah ini. Tembakan datar ininya, istilahnya menyisir tanah. Tapi memang meskipun tanpa Dilson Maringa, Rido, kita lihat memang penampilannya cukup baik juga sejauh ini ya. Mantan kiper timnas juga, sempat beberapa kali membela timnas. ini kita lihat Spaso bahkan sama sekali sudah jarang sentuh bola. Itu bang. Ini kita lihat Jadi banyak ke belakang. ini lagi kita lihat Ya. Rizky melepas ke depan, namun gagal kembali. Ada dari William Plum, ada Satu. Aduh. Luangnya. ya, ada peluang dari Adilson Silva yang sudah berhadapan ya dengan Emrido. Oh, lepas dari perangkap offside. Iya. Sayang sekali tadi. Sepertinya pemain Bali sudah mulai kram-kram semua. Iya. Ini Tuh. kita lihat Iya. Sudah kayak batu. salah satu pemain Bali, Ardi Idrus ya. Kita lihat Ardi Idrus. Ya, ini kan pemain yang aktif naik turun. Ini kita lihat siaran ulang dari peluang PSM. Aduh. Waduh. Tendangan dari Adilson. Tapi ini bagus ya, saya lihat ini Adilson. Keren. Ada potensi untuk jadi striker pembunuh. Tadi langsung diblok sama tembakan. Ini para supporter ini kita lihat. Supporter tidak nantinya untuk memberikan dukungan buat pemain PSM ya. Mereka adalah pemain yang ke-12 yang memberikan itu. Oh, Rasid sudah masuk ya? Oh ya, Arfan ya. Ini penggantian pemain pada saat injury time. Masih ada pergantian pemain nampaknya dari PSM Makassar. Ya. Marpan ditarik keluar, masuk Rashid Bakri. Iya. Yang posisinya sama untuk gelandang serang ya. Dengan bertahan juga. Padahal masih ada Rizky Pelu juga ya. Ya. Kira-kira melihat keputusan Tapares lebih memilih Rashid ketimbang Pelu untuk saat ini apa ini coach? Saya pikir nggak ada masalah ya buat pergantian pemain ini, dan Rashid punya mungkin tipikal pemain yang sangat berbeda dengan Rizky Pelu ya. Waduh. Kita tahu Rashid juga adalah petarung. Cuma mungkin ada sisi lain dari strategi dari pada Tapares. Ini serangan, ada serangan dari Bali United tapi berhasil digagalkan tadi. M. Rahmat bekerja sendirian ya di depan. Justru pas sama sekali ya. Ini PSM masih mencoba terus. Sudah capek Willy kayaknya. Iya, sudah. Willy. Oh. Ya, ajak cepat sekarang. Oh, sekarang. Ini masih mencoba, Gol. masih mencoba terus. PSM masih mencoba terus untuk Sepertinya gol. masih mencoba untuk bukan gol melakukan peluang, ya. ini. 2 menit.
Ini tembakan. Yang menegangkan. Ya, Kayak gol nih kayaknya. tembakan dari Akbar Tanjung. Sepertinya kita gol di sini. Nanti kita kebobolan. Waduh. Ini Yuran Fernandes Gol kayaknya ya. Tuh. menuju ke Rizky Eka sebelah kiri. Wah, gagal peluang yang sangat baik dari Ricky Pratama ya tadi Iya. tembakan. Eka Pratama ke Ricky Pratama. Oh, berhasil Dia di main ini ya. Aduh, mamai. Berhasil di blok ya. Ada blocking dari pemain Bali United. Sekarang masih sepak pojok untuk PSM Makassar. Ini satu, Ini ya. masih satu sama. Sepak pojok untuk PSM ini. Kita lihat. 5 menit lagi masih ada. Sisa waktu. Berhasil lagi ditepis Brida dan masih ada peluang dari PSM. Kembali gagal. Ya, sekarang di Kurung. Aduh. Juru. Saya melihat situasi ini mungkin jika tidak ada perubahan skor ini, bagaimana peluang dari kedua tim? Saya ke Pak Jari dulu. Adu penalti nantinya. Iya. Kalaupun kita harus masuk di babak adu penalti, sepertinya Bali lebih diunggulkan dari yang pertama, kipernya tetap dengan kiper Emrido. Ya. Terus dari segi pengalaman mengambil tendangan penalti di Bali masih banyak pemain-pemain senior. Ada Spaso. Tapi kita tidak menampakkan juga pemain muda kita yang sampai saat ini masih bermain dengan enjoy. Artinya Ricky Pratama Ya. masih bisa melakukan peluang-peluang untuk bagaimana bisa mencetak gol ke gawang Bali United. Dari Coach Budi, lihat ini kan di PSM banyak pemain muda ya, kita lihat ya, tinggal beberapa pemain senior. Nanti apakah sudah siap untuk adu penalti kira-kira ini? Ya, sepertinya ada yang kartu merah. pemain PSM ya bisa. Oh, Renato ya. Renata ya, asisten pelatih kena kartu merah. Kita lihat asisten pelatih dari PSM mendapatkan Ini pelatih fisik dari PSM ya. pelatih fisik. Pelatih fisik dari PSM. Ini bukan cuma pemain yang Kartu. dapat kartu. Masih tegang ya sampai official juga kita lihat sama-sama tadi. Karena juga mungkin asisten pelatih tadi, pelatih fisik itu mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap wasit mungkin ya. Bisa jadi kita. Sampai terkena kartu merah. Di leg pertama Renato juga Kartu dapat kuning. kartu kuning waktu itu. Sekarang diganjar kartu merah. Artinya intensitas pertandingan ini semakin tinggi mendekati akhir dari babak kedua tambahan waktu. Oke. Sekarang PSM mencoba membangun serangan lagi Ricky. dari Ricky Pratama. Luar atau dalam? Di luar. Luar. Oh, ada pelanggaran tapi di Dari luar, RD. di luar kotak penalti. Kita lihat. Tapi kita masih menunggu keputusan dari wasit apakah di luar atau di dalam. Di luar. Di luar. Kaki masih di luar. Ini masih 50-50 nih, kita belum lihat ininya keputusannya. Sepertinya di luar ya. Peluang terakhir ya. Peluang terakhir. PSM di fase perpanjangan waktu di babak kedua ya. Ini nih yang harus dimanfaatkan betul-betul. Akan terjadi gol, tapi kan tidak ada gol, tidak ada suara ya. Ini lagi tembakan.
Tendangan bebas dari PSM Makassar ini cukup tipis ini. Adu penalti. Ini William Pluim, kita lihat masih ancang-ancang. Ya, kita masih menunggu. Tribuners, apakah ini akan menjadi peluang terakhir dan tercipta gol? Oh ternyata, ternyata Yuran Fernandes mengambil eksekusi tadi, meskipun berhasil dibaca ya, Emrido. Kalau ini pasti ke arah kesalahan. Sepak pojok untuk PSM Makassar ini kembali. Ih, apa yang terjadi? Ini sepertinya ada ketegangan antara pemain, tapi bola masih terus play on. Kita lihat Kartu itu. Rashid Kartu. melakukan pelanggaran. Langsung diganjar kartu kuning juga. Pemain yang baru dimasukkan tadi menggantikan M. Arpan. Rashid Bakri. Tipikal salah satu pemain juga yang punya karakter PSM ya. Asli Goa, asli Makassar. Dan setia. Iya. Ini kita lihat pemain Bali United masih terkapar ya. Made Tito. Made Tito ini adalah pemain muda dari Bali ya, Akademi Bali United ya. Sekarang ya PSM masih mencoba. Spaso, sudah tidak sekuat dulu. Rizky Eka mencoba untuk Spaso sudah mulai kehilangan. sprint. Spaso sudah. Aduh, Spaso. Dilanggar oleh Spaso tadi. Iya, setelah gagal mengejar. Semoga ini peluang terakhir yang jadi gol. Kita tunggu sama-sama ini. Sudah memasuki tambahan waktu. Lihat Spaso. Keletihan sekali. Spaso juga. Oke, dapat ganjaran kartu kuning dari wasit. Wah, William Pluim. Satu, aduh. Sepertinya peluang terakhir ya. Sudah. Kita ada penalti. Padahal ini skenario yang sangat bagus ya tadi. Iya. Transit ke Pluim. Ya. Pertandingan leg kedua playoff Liga Champion Asia PSM Makassar versus Bali United harus dilanjutkan dengan adu penalti. Kelihatannya inilah pertandingan paling lama ini selama 3 tahun terakhir ini. Nih ke Bung Amir dulu kita ini. PSM unggul pemain dengan setelah di kartu merahnya Adilson Maringa, tapi di tambahan waktu 10 menit babak kedua tadi ini gagal untuk memanfaatkan bola. Apa yang terjadi, maksudnya apa? Mengapa bisa ini ya? Bisa gagal mencetak gol. Memanfaatkan keunggulan dari jumlah pemain ya, dan lebih banyak fokus ke serangan yang agak monoton dibanding sebelumnya. Artinya dia tidak bisa memanfaatkan peluang jumlah pemainnya. Dan memasuki ini yang namanya dari Ramdhani. Oh, kita lihat gol bunuh diri tadi. Ini di babak kedua tadi membuat Bali United unggul lebih dulu. Kita langsung ke strategi adu penalti nih antara PSM menghadapi Bali United.
ke Coach Budi dulu. Ya. Saya pikir adu penalti ya. Ini juga pemain-pemain yang lebih siap mental dalam melakukan eksekusi penalti Ya. atau eksekutor penalti. Dan ini saya pikir pemain-pemain PSM juga punya itu dan Bali United. Tinggal siapa yang mental lebih bagus, dia yang akan memenangkan pertandingan lewat adu penalti. Ini secara. Kalau dilihat secara mental ini, apakah PSM Saya pikir lebih baik atau Bali yang lebih saya baik? pikir sama-sama mental bagus. Sama-sama. Bukti salah satu adalah satu di pertandingan yang kedua ini. Dan tinggal siap mental aja, siapa yang memang betul siap itu dia yang akan memenangkan pertandingan. Bung Fajri, kemampuan dasar Arya versus Muhammad Ridho lah. Kita lihat bagaimana. Ya, kedua kiper ini adalah kiper terbaik. Reza juga tidak bisa kita pandang enteng karena kemarin Liga 1 dia membuktikan kualitasnya dan semoga Reza tidak blank sampai dengan di penembak terakhir dari Bali ini. Dan ini satu-satunya pertanyaan paling lama di GBH. Kalau dari Bung Amir sendiri? Ya, ini akan jadi pembuktian antara kiper junior dan ini pembuktian antara dua pelatih kiper yang andal ini. Dan kalau kita lihat, Kalau di PSM ada Coach Halan ya, Iya, Halan. Coach Halan. Sementara di Bali ini kipernya dilatih pakai alat khusus ini. Kita ingin lihat yang mana yang paling siap secara teknis, secara mental, baik dari sisi kiper maupun dari sisi pemain. Tapi Sepertinya apapun hasilnya menurut saya cukup puas dengan PSM. Kalah menang saya pikir saya cukup puas. secara permainan ya cukup Iya. cukup ini. Ini sementara masih persiapan untuk Iya. adu penalti. Kita masih menunggu kira-kira siapa yang akan menjadi eksekutor. Kalau di PSM sendiri kita lihat masih menyisakan ada William Plum ya, Adelson Silva, Yuran. pemain-pemain senior, Yuran, eksekutor handal juga, Rashid Bakri, masih ada Rashid Bakri. Sementara di Bali United, Spaso Rahmat, Spaso Jevik, Rahmat, Rujitu. Dan semoga teman-teman supporter yang ada di sisi kanan Stadion GBH ini bisa pressure iya. dan bisa semangati. Spaso yang pertama. Sepertinya bola Reza. tendangan pertama untuk Bali United ya. Ini Spaso. Spaso menjadi eksekutor pertama. Kanan kiri Biasanya ke atas fase ini. atas ya. Kalau Spaso ini memang salah satu pemain dari Bali United yang punya apa namanya, memang dia algojus dia pada ketika bermain dan pasti juga bisa ini. Bisa. Ya. Memang dia setiap pertandingan dia eksekutor dari Bali United. Ya. Spaso siap-siap untuk melakukan eksekusi. Eksekusi pertama. Kanannya. Kanan kiri. Kita lihat sama-sama. Stadion tegang. Kanan ya. Masih dalam posisi siap-siap Sini kiri. dan Tuh. gol. Kalau dia lurus begini. Bola dari bola mengarah ke sisi kanan ya. Kiri. Sisi, Kalau pemain seperti ini modelnya lurus pasti selalu di kanan. sisi kanan. Iya. Di kanan. Ini Reza masih belum ini ya, belum bisa membaca tendangan dari Spaso Jepik. Yuran. Yuran. Kalau Yuran itu biasanya ke sana dia.
di sebelah kanan dengan gaya ciri khas mengambil penalti Iya, itu agak luncat sedikit. Ala Jorginho. Iya. Ya. Seperti itu. Kita lihat ini sekarang Pasti giliran berada di dari sebelah kiri ada sisi gawang ya. Sebelah kanan sorry. Sebelah kanan sisi gawang Rido. Yuran Fernandes eksekusi. Kenapa harus? Tuh. Ada? Pasti ke sana dia tuh. Di mana? Kiri ya, kanan. 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 Pasti ke sana itu. Bahkan sekelas Rido tidak bisa atasinya. Wajahnya dia mengarah ke kiri, padahal bolanya ke kanan. Iya, satu sama sejauh ini. Bawa Nuri. Nah, tembakan kedua keras ini. Keras bawah. untuk Bali United. Brown Nuri ditunjuk sebagai eksekutor. Kanan bawah. Di sebelah kiri lagi nih kalau begini nih. Tuh. Bawah. Kurang cepat ya. Gol kembali. Iya, kanan bawah. 2-1 sementara. Oh, Sudah berhasil dapat kena ya. ya. Sudah kena. Tapi dia cepat. Oh, bolanya mengarah ke tengah. Kalau kita lihat. Coach Alan ini dengan Ya. Adilson. Sekarang penembak kedua dari PSM Makassar, Adilson Silva, pemain baru juga yang didatangkan PSM musim ini. Masih muda ya pemain ini. Ya, 25 tahun. Ya. Gitu ya. Mengerikan juga ya. Sama dengan Brown Nuri tadi. Bola. Aduh. Dingin. Aduh. Dan itu berisiko karena ke tengah. Iya. Ini skor 2-2 sementara untuk adu penalti PSM versus Bali United. Apa ini? Ini penembak ketiga ini untuk Bali. Oh, Fajar. Ricky Fajri, Kapten. sang kapten dari Bali United. Iya. Kanan bawah. Kaki kiri. Ricky Fajrin kembali masuk, Kanan. berhasil. Baca, kita lihat. Kanan. Tapi ini ya cukup tinggi ya. Skor sementara 3-2. Wah, Rasid. Ah, Ampun saya. penembak ketiga untuk PSM Makassar, Rashid Bakri. Bahaya. Dan ini bersahabat ini. Antara keduanya saling memanggil kata Cika. Mereka pernah satu tim di timnas. Timnas U21 ya. Saya lupa U23. Rasid memanggil Ridho dan Cika, ini yang Cika. Sekarang penembak ketiga PSM Makassar, Rashid Bakri. Kita lihat. Rashid Bakri punya kualitas juga ya. Kemampuan ambil eksekusi penalti. Masuk. Alhamdulillah. Aduh. Gol dari Rashid Bakri tadi. Kita lihat ya. Dia kan salam kan. Sahabat ini. Sepertinya para eksekutor dari PSM dan Bali ini cukup Merata. baik ini ya, cukup merata. Skor masih 3-3 sekarang. Bola di Bali United, penembak keempat Haudi Abdillah ditunjuk sebagai eksekutor untuk penembak keempat Pemain belakang enggak masuk. Bali United. Ini biasanya kalau pemain belakang naik ke atas nih. Oh. Nih. Tuh. Kanan selalu kanan. Aduh. Kembali bola. Rest area masih sulit beberapa kali ya. Banyak refleks. Aduh. Teko ini. Siapa penembak terakhir? Salah.
Ananda. Akbar Tanjung bukan. Ananda Rehan. Iya, Ananda. Ananda Rehan penembak keempat ya, penembak keempat ini ya? Iya, Keempat untuk PSM Makassar. keempat Ananda Rehan ya. So, Ya. Dibaca oleh Rida tapi masih Keren ini Nanda Rehan. Sama-sama nih pemain. 4 pemain. Waduh. Ini pemain muda ya? Iya. Nah, Oh, jauh. Jauh. Penonton. ayo Resa, fokus Resa. ini penembak kelima. Rahmat. Rahmat. Ya, penembak kelima dari Bali United. Naik kini. M. Rahmat, Naik. mantan pemain PSM Makassar. Kiri. Lihat, pemain asal Takalar. Coach. Ya, Takalar. Takalar. Pemain ini asli Takalar. M. Rahmat. Naik kini. Naik. Aduh. Selesai tugasnya Bali. Sepertinya gol penentu PSM juga lolos, enggak masuk. Kanan selalu Rahmat. Teriakan di Aduh. Ya, saya warung. Pilih. Ya, William Pluim, penembak terakhir, sang kapten dari PSM Makassar. Jika gol dilanjut ada tambahan, Gol menang. tidak gol, Bali United yang menangnya. Selesai. Aduh. Bali United memenangkan. Pilih ndaan itu. Aduh. Pluim ya, kita harapkan yang bisa untuk menjadi Yakin orang saya itu. cukup Adu penalti dengan skor 4-5. William Pluim yang menjadi penendang terakhir gagal. dia ambil di bawah. Jadi pada saat perkenan kaki ke bola itu dia ngambilnya ke atas jadi jadi naik. Ininya ya. Bukan sudah. Ya sudah. Ya, dengan demikian Kita sampai di situ. Bali United akan mewakili Indonesia, tapi masih babak playoff Masih playoff Liga Champions Asia. Tim jawara dari Liga Hong Kong menunggu Bali United. Setelah itu, kalau menang, berhadapan dengan juara Liga Champions Asia musim lalu, Urawa Reds. Sementara PSM akan bermain di playoff AFC Cup. Yang bagus. Melihat adu penalti tadi. Ya memang Willy memang sudah tidak perform karena memang sudah capek. Ya. Kita lihat bagaimana dia teknik menendangnya tidak seperti yang biasa kita lihat, kakinya ke atas. Tapi ini cukup hasilnya menurut saya sudah cukup bagus. Coach Budi, penampilan dari para pemain PSM dan kiper Pesaria. Saya pikir pemain-pemain PSM sudah memberikan yang terbaik ya, buat supporter, buat manajemen. Tinggal faktor luck aja yang kita kalah di adu penalti, yang dimana penembak terakhir dari kita tidak menyangka juga kalau Willy Pluim akan mengambil dengan keputusan yang salah tidak gol. Nah, untuk Reza Arya saya pikir dia adalah kiper masa depan untuk tim nasional Indonesia dan PSM Makassar. Dia masih muda dan juga punya kualitas dan kemampuan yang ranking di gol juga cukup bagus dalam tim ya, sebagai seorang penjaga gawang. Mungkin itu. Pak Juri, ya. Mungkin suatu pencapaian luar biasa untuk tim PSM Makassar. Ya. Walaupun kita harus terhenti di Liga Champions, tapi harapan kita masih ada di AFC Cup ya. Nah, itu lebih menjanjikan insyaallah untuk teman-teman PSM Makassar dan juga supporter PSM. Saatnya kita fokus kembali ke Liga 1 untuk mempersiapkan tim bagaimana mempertahankan gelar juara. Karena mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Ini cukup menarik juga nih karena ini pertandingan pertama musim ini dan kekalahan pertama di GBH. Di GBH. Ini kekalahan pertama ya di GBH.
Nah, usai sudah pertandingan malam ini Tribuners, sebuah pertandingan yang sangat-sangat luar biasa, tegangnya sampai sampai akhir ya, sampai ujung, dan aksi heroik dan dramatis akhirnya membuat Bali United menjadi wakil Indonesia di playoff. Masih ada playoff Liga Champions Asia yang akan dihadapi ke depannya, dan kami ucapkan selamat untuk Bali United. Dan juga untuk PSM Makassar yang masih akan berlaga juga mewakili Indonesia di playoff AFC Cup. Semoga makin bersinar, dan untuk kedua tim yang mewakili Indonesia di kancah Asia. Dan seperti di awal tadi kita ada kuis, dan ini dia pemenang untuk salam untuk pemain. Ini selamat kepada Dedi Tandi 2. Mungkin bisa dibantu juga Kak Bung Amir. Selamat juga kepada Yadi Juliuwit. Terus Suhaidi 1260. Dan Coach Budi mungkin bisa dibantu. Ya, selamat juga kepada Devon ya 041. Ya. Dan selanjutnya ada Pendi Ya. 00. Selanjutnya kita mau kasih tahu jawaban kuis tebak siapa. Tadi ada gambar siluet tadi awalnya kita lihat, dan ini adalah sosok Reza Arya Pratama, kiper PSM Makassar. Kiper muda kelahiran 2000 ini kemarin ternyata berulang tahun di bulan Mei. Dia menjadi kiper dengan rekor clean sheet di Liga musim lalu, berkontribusi dalam gelar juara PSM Makassar di Liga 1. Selain itu, Reza juga mendapat lokal dari Sintayong, dipanggil untuk membela timnas Indonesia untuk pertama kalinya, dan akan tampil di FIFA Matchday menghadapi timnas Argentina, tentunya Messi dan kawan-kawan. Nah, yang merasa jawabannya benar, nanti pemenang yang beruntung akan diumumkan di Instagram @akulokal_akubangga dan @tribunnews. Jadi jangan sampai kelewatan pengumuman pemenang. Oke, Tribuners. Sudah lebih dari 1 jam, bukan lagi 1 jam sepertinya. Ini mendekati 2 jam, lebih dari 2 jam kebersamaan kita. Saat tiba di penghujung acara, terima kasih kepada Kak Amir, kepada Coach Budi, kepada Bung Fajri yang sudah hadir bersama kita di sini membahas terkait laga PSM Makassar versus Bali United. Dan terima kasih juga atas dukungannya TX 3000 United e-motor dari Kala Group. Your future is now. Nantikan kebersamaan kita di lain kesempatan untuk ngobrol seru selama pertandingan berlangsung. Dan tentu saja nantikan hadiah-hadiah spesial dan menarik lainnya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti info terupdate dari selebrasi lokal melalui akun Instagram Aku Lokal, Aku Bangga, dan @tribunnews. Kami pamit. Salam selebrasi lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.